Bab 781, berdiri berdampingan dengan matahari. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Dalam sekejap itu, seluruh dunia menjadi sunyi senyap. Para penonton yang duduk di sekitar Lin Fan menyaksikan omong kosong ini dengan mulut menganga. Tanpa ragu-ragu, mereka melarikan diri secepat yang mereka bisa untuk menjauh darinya. Cepat lari, orang itu tidak menginginkan hidupnya lagi. Jangan sampai terlibat. Dalam sedetik, tidak ada seorang pun yang tersisa di sekitar Lin Fan selain 14 bandit pasir. Semua orang memperhatikan pria itu dengan mulut menganga lebar. Siapa dia sebenarnya? Mengapa dia berani mengatakan hal seperti itu? Aku tidak tahu, tapi kurasa otaknya pasti berkarat. Permaisuri wanita Jiuling bukanlah orang yang baik hati. Metodenya sangat kejam. Lin Fan berdiri di sana. Tangan di belakang punggungnya dan kepalanya sedikit miring. Dia melihat segala sesuatu di kejauhan dengan tatapan tajam. PSHEW, PSHEW, PSHEW. Zhang Ergou dan yang lainnya di kursi langsung berdiri tegak seolah-olah mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Seolah-olah ada rantai berat yang diikatkan ke kaki mereka menyeret kaki mereka ke arah Lin Fan selangkah demi selangkah. Memang, aku telah mempelajari sesuatu yang baru hari ini. Tanpa ada yang menjaga kalian, sayap kalian benar-benar menjadi sangat kuat. Lin Fan memanggil dengan nada dingin. Meskipun suaranya tidak keras, suaranya seperti angin dingin, menyebabkan hati Zhang Ergou dan yang lainnya membeku sepenuhnya. Tidak mungkin, kan, semua makhluk kuat dari Sekte Saint Devil dan Sekte Jiuling semuanya telah berdiri. Apakah mereka berpikir untuk memukulnya bersama-sama? Mengapa pemuda ini mengatakan sesuatu seperti itu? Apakah dia mencari kematian atau semacamnya? Beberapa tetua dari sekte lain melihat sosok ini di kejauhan dengan bingung, tidak tahu siapa dia sebenarnya. CUCKUCKO. Ciki, yang duduk di kursi dengan nyaman, juga langsung berdiri tegak ketika mendengar kalimat itu. Dengan mata berkaca-kaca, dia melihat ke kejauhan. Seketika, sayapnya berkibar saat dia melesat mendekat. Bahkan ada air mata yang mengalir keluar dari matanya yang terbuka lebar, seolah-olah dia baru saja diliputi emosi. Ketika Lin Fan melihat Ciki yang melesat mendekat, hatinya juga dipenuhi dengan nostalgia. Namun, Lin Fan merasa bahwa dia harus mempertahankan pandangan tegas itu saat ini. Kalau tidak, mereka mungkin benar-benar berpikir bahwa masalah ini akan berlalu begitu saja. Piak, Ciki melesat mendekat dari kejauhan, dia hampir mencapai pelukan Lin Fan ketika dia ditampar ke tanah oleh Lin Fan. Lin Fan sama sekali tidak menggunakan kekuatan apapun. Kalau tidak, mengingat kondisi kultivasi Ciki, dia pasti akan meledak hanya dengan satu tamparan itu. Pada saat ini, ketiga putra Ciki yang mesum itu berkibar-kibar dalam keributan saat mereka berkerumun dan bertahan di sekitar Ciki. Chicken Big, yang mengenakan emas dan perak di sekujur tubuhnya, tentu saja merasakan semua bulu ayamnya berdiri saat melihat Chicken Daddy-nya dipukul. Dia berteriak dengan marah. Aksesori logam di tubuhnya bahkan mengeluarkan suara berdenting karena saling berbenturan. Chicken Tu yang hipster non-mainstream, yang memamerkan warna-warna luar biasa itu di tubuh ayamnya, mengayunkan ekornya ke kiri dan ke kanan. Menggunakan paruhnya, dia mematuk jari-jari kaki Lin Fan dengan marah. Namun, mengingat kondisi tubuh fisik Lin Fan, Chicken Tu lah yang merasakan sakit yang tak tertahankan dengan melakukan ini. Chicken Fat yang sangat gemuk itu berteriak keras, dan potongan daging besar di mulutnya jatuh ke tanah. Dia kemudian membungkuk dan mengambil kembali potongan daging itu dengan paruhnya. Setelah itu, dia menghantam tubuh Lin Fan dengan tubuhnya yang gemuk itu, seolah-olah dia ingin melawan Lin Fan dengan nyawanya. CUCKO. Ciki buru-buru bangkit dari tanah. Dengan sekali kepakan sayapnya, dia memukul ketiga anak ayamnya ke samping dan menatap Lin Fan dengan matanya yang menyedihkan dan cerah itu. Dia berteriak pelan beberapa kali sebelum melebarkan sayapnya dan memeluk kaki Lin Fan. Ketika kepalanya menyentuh kaki Lin Fan, dia menggosoknya berulang-ulang, seolah-olah dia benar-benar merindukan perasaan ini. Semua penonton di sekitarnya benar-benar terperangah oleh perkembangan ini. Itu tidak mungkin, kan?
Itu adalah binatang pelindung yang sangat ganas dari Sekte Jiuling. Tidak kusangka pria itu akan menamparnya begitu saja. Dan apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tidak kusangka binatang pelindung yang mengerikan itu tidak marah, tetapi malah memeluk kaki orang itu. Aku pasti sedang bermimpi, kan? Kalau tidak, siapa orang itu? Melihat keadaan Ciki, Lin Fan tidak bisa berbuat apa-apa lagi saat dia mengangkatnya dengan satu tangan. Baiklah, kamu ayam panggang. Yang mulia baru saja pergi beberapa saat, bukan? Namun, kamu benar-benar tahu cara bersenang-senang, ya. Tidak kusangka kamu akan bertindak lebih dulu dan melapor kemudian untuk melahirkan 3 anak ayam kecil di sini. Sebaiknya kamu tidak memberitahu Yang Mulia bahwa ketiga putramu ini semuanya lahir dari ayam biasa. Lin Fan tahu bahwa Ciki tidak pernah pilih-pilih makanan. Selama itu ayam betina, dia bisa melakukannya. Dan lebih jauh lagi, dia memiliki fetis khusus untuk unggas peliharaan. Dan untuk ketiga anak ayam kecil ini, meskipun garis keturunan mereka kuat, mereka sangat campur aduk, seolah-olah ibu mereka sama sekali tidak berasal dari garis keturunan yang kuat dan mulia. Apa, benarkah? Ciki, yang digenggam oleh tangan Lin Fan, menganggukkan kepalanya pelan seolah-olah dia diam-diam mengakui kata-kata Lin Fan. Lin Fan memejamkan matanya pelan, seolah-olah dia putus asa. Memang, ketika dia tidak ada, Ciki ini sama sekali tidak bisa mengendalikan dirinya. Lin Fan bahkan tidak tahu harus berkata apa lagi. Ciki adalah keturunan yang berasal dari 2 binatang kuno. Dan sekarang ketika sampai pada generasinya, dia melahirkan 3 keturunan kecil campuran. Jika ayah Ciki mengetahui hal ini, bukankah dia akan mencincang Ciki? Lin Fan melepaskan Ciki. Seketika, Ciki mengepakkan sayapnya dan melompat ke bahu Lin Fan. Bagi Ciki, bahu Lin Fan ini adalah miliknya. Tidak seorang pun boleh bermimpi merebut tempat ini darinya. Tuan, ketika Zhang Ergo dan yang lainnya datang ke hadapan Lin Fan, mereka bersujud di tempat dan berteriak dengan emosional. Melihat kembalinya tuan mereka tentu saja merupakan sesuatu yang membangkitkan segudang emosi di hati mereka. Namun bagi para penonton di sekitarnya, satu adegan ini benar-benar membuat pikiran mereka hancur. Apa yang mereka lakukan? Apakah aku mendengar sesuatu? Apakah mereka baru saja memanggil pemuda itu tuan mereka? Itu, semua orang benar-benar tercengang. Sekte Jiuling dan Sekte Iblis Xian sangat kuat. Siapa di antara para tetua mereka yang bukan makhluk yang menakutkan? Namun, untuk berpikir bahwa kelompok makhluk kuat ini benar-benar akan memanggil seorang pemuda tuan mereka. Bukankah ini terlalu mencengangkan? Ergo, Lin Fan tidak benar-benar marah. Namun, dia merasa sedikit kesal di dalam hatinya. Ya, Tuan, Ergo ada di sini. Zhang Ergo yang selalu berwibawa bagi orang luar sangat menyedihkan dan sekarang sedang meringkuk ketakutan. Setelah bertahun-tahun, Zhang Ergo telah lama menyebarkan namanya kemana-mana. Bagi siapapun di dunia luar, meskipun mereka merasa bahwa nama Zhang Ergo cukup kasar, nama itu membuat mereka sangat takut. Namun, pemandangan makhluk kuat ini menarik kembali aura mendominasinya dan mengambil posisi meringkuk membuat mereka tidak dapat menerimanya. Adapun Zhang Ergo, menyembunyikan jati dirinya yang sebenarnya benar-benar kehidupan yang sangat menyedihkan. Sekarang setelah gurunya yang telah pergi selama 5 tahun akhirnya kembali, Zhang Ergo benar-benar ingin kembali ke jati dirinya yang sebenarnya. Ketika Lin Fan melihat keadaan Zhang Ergo yang menyedihkan ini, dia juga sedikit pusing. Bagaimana mungkin dia tidak berubah setelah bertahun-tahun? Bagi Zhang Ergo, hidupnya telah berubah sejak dia disukai oleh gurunya. Kadang-kadang, Zhang Ergo akan menghela napas ketika dia memikirkan dengan saksama tentang hidupnya ini. Sejujurnya, ini adalah keajaiban yang sangat tidak dapat dipercaya. Tepat sebelum aku pergi, apa yang kukatakan padamu? Tanya Lin Fan. Zhang Ergo tercengang. Dia kemudian menundukkan kepalanya dengan malu. Guru, Anda mengatakan kepada saya bahwa setelah Anda pergi, saya harus memimpin semua orang bersama-sama dan tetap bersatu. Kita harus saling mencintai dan menjaga satu sama lain sampai Anda kembali. Ini adalah kata-kata yang selalu diingat Zhang Ergo. Tetapi melihat situasi saat ini, itu tidak tampak sama dengan apa yang telah dia janjikan. Oh, Anda masih mengingatnya. Tetapi situasi saat ini tampaknya tidak begitu baik, ya? Atau, apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa saya kembali pada waktu yang salah? Lin Fan bertanya dengan skeptis. Guru, saya salah.
Zhang Ergou menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara lembut. Di hadapan Lin Fan, dia seperti anak kecil yang menunggu diceramahi oleh orang tuanya atas beberapa kesalahan yang telah diperbuatnya. Baiklah, baguslah kamu tahu bahwa kamu salah. Melihat Ergou bersikap seperti itu, Lin Fan tidak melanjutkan perkataannya. Ketika Zhang Ergou mendengar bahwa gurunya telah memaafkannya, wajahnya kembali menjadi nakal. Dia kemudian melanjutkan perkataannya dengan lembut, tetapi sebenarnya, kamu tidak bisa sepenuhnya menyalahkan saya, guru. Kamu tahu, guru, kamu sangat mencintai kedua adik perempuan junior ini. Sebagai kakak senior, bagaimana mungkin saya berani mencampuri urusan mereka? Jadi, Zhang Ergou menatap Lin Fan dan mengedipkan matanya dengan marah, tidak berani melanjutkan perkataannya. Anak anjing, kamu sudah berubah. Kamu mencoba mengatakan bahwa gurumu ini salah secara tidak langsung. Tanya Lin Fan. Tidak, guru. Ergou jelas tidak punya niat seperti itu. Meskipun begitulah kenyataannya, agar gurunya tidak terus memarahinya, Ergou hanya bisa melawan hatinya dan menjelaskan dengan tergesa-gesa. Kau benar-benar terlalu tidak jujur. Saat kita kembali, kau akan menanggung akibatnya. Tapi untuk saat ini, kita biarkan saja dulu. Lin Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ia kemudian melihat ke arah kedua muridnya. Kenapa, saat kalian melihat guru kalian kembali, kalian masih berdiri di sana dengan bodoh? Kenapa, kau ingin terus memarahi guru kalian? Melihat perubahan gila kedua muridnya ini, Lin Fan benar-benar tidak dapat kembali sadar untuk sesaat atau lebih. Seorang wanita muda memang sangat berbeda dari gadis kecilnya dulu. Jika ia menunda kepulangannya beberapa tahun lagi, bukankah makhluk-makhluk ini akan terbang ke langit untuk berdiri berdampingan dengan matahari? Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Tuan, wajah para permaisuri wanita yang sangat mendominasi dan dingin itu seperti anak kecil saat ini. Mereka menundukkan kepala dan menjepit jari-jari mereka. Sepertinya mereka telah melakukan sesuatu yang buruk sekarang. Semua orang yang menonton menggosok mata mereka, tidak dapat mempercayai pemandangan ini sekarang. Tidak disangka bahwa permaisuri wanita yang sombong dan dingin itu akan mengeluarkan ekspresi seperti itu sekarang. Ini benar-benar membuka mata. Apa yang kalian berdua masih tunggu di sana? Lin Fan terkekeh. Wajah Ziqiao dan Jiuling berseri-seri. Tuan. Kedua gadis itu saling menatap mata saat kilatan kompetitif melintas di tatapan mereka. Seketika, mereka berdua mulai berlari, seolah-olah mereka bersaing untuk melihat siapa yang bisa mencapai tuan mereka paling cepat. Tuan, Ziqiao merindukanmu. Ziqiao langsung menerkam kepelukan Lin Fan. Tuan, Jiuling juga merindukanmu. Lin Fan membelai kepala mereka berdua sambil tersenyum lebar. Ini adalah jenis kehidupan yang bisa dianggap tanpa beban. Astaga, tidak kusangka pemuda itu akan menjadi tuan dari dua permaisuri wanita yang hebat itu. Itu tidak mungkin. Dua permaisuri wanita yang hebat itu sudah sangat kuat, namun tuan mereka ini masih sangat muda. Seberapa kuat dia saat itu? Beberapa tetua dari sekte utama yang merupakan generasi yang lebih tua akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Seketika, wajah mereka tercengang. Mereka telah menemukan satu berita yang sangat besar. Pria itu kembali. Mereka tahu apa yang terjadi pada dunia Xuan Huang di masa lalu. Jika bukan karena pria itu, mereka mungkin sudah lama punah. Dan tuanmu juga merindukan kalian berdua. Tidak kusangka kalian akan tumbuh sebanyak ini hanya dalam waktu 5 tahun. Dulu, Lin Fan tidak pernah berpikir untuk menerima murid. Namun, siapa yang tahu bahwa semuanya akan berjalan sesuai takdir dan kecocokan. Dia kemudian menerima mereka berdua, dan dalam sekejap mata, kedua gadis kecil ini telah tumbuh sebanyak ini. Semua pemuda yang menjanjikan di bangku penonton menatap Lin Fan dengan wajah penuh emosi. Seorang guru sama seperti seorang ayah. Dan jika mereka dapat mengalahkan permaisuri wanita, pria ini akan menjadi ayah mertua mereka. Saat ini, semua pemuda yang menjanjikan itu sedang memikirkan cara untuk menarik hati Lin Fan. Jika mereka dapat membuatnya bahagia dan dia entah bagaimana akan menunangkan muridnya kepada mereka, bukankah itu akan menjadi acara yang sangat menyenangkan? Bagaimana beberapa tahun terakhir ini? Apakah kalian menderita? Lin Fan bertanya dengan nada lembut. Tuan, adik perempuan telah menindasku selama ini. Ziqiao melotot ke arah Yu Jiuling.
Dia tidak lagi memiliki watak seorang permaisuri wanita saat dia mengeluh. Tuan, kakak perempuan adalah orang yang menindasku. Dia bertengkar denganku dalam segala hal. Tidak dapat menerima ini begitu saja, Yu Jiuling segera membantah. Mereka berdua kemudian saling melotot dengan marah. Oh, begitukah? Benar, Tuan, adik perempuan benar-benar nakal. Aku telah menahan begitu banyak kemarahan dalam beberapa tahun terakhir. Kata Ziqiao, Tuan, kakak perempuan berbohong. Akulah yang paling ditindas. Tuan, Anda harus percaya padaku. Mereka berdua menarik lengan Lin Fan dan menyalahkan yang lain. Lin Fan menganggukkan kepalanya tanpa suara seolah-olah dia mendengarkan mereka berdua. Ergo, ambilkan aku 2 bangku. Lin Fan memanggil dengan tenang. Baik, Tuan. Tanpa berpikir 2 kali, Ergo buru-buru berlari mencari bangku. Guru, aku tahu itu. Kau yang terbaik untukku. Kau tahu bahwa muridmu, aku, lelah. Ziqiao sangat bergantung pada Lin Fan. Bahkan sekarang setelah dia dewasa, dia masih suka bersikap genit di depan Lin Fan seperti gadis kecil. Awalnya, ketika dia adalah satu-satunya murid di bawah gurunya, Ziqiao merasa dirinya dipenuhi dengan cinta. Kemudian, dia mendapatkan seorang adik perempuan entah bagaimana. Itu membuatnya merasa seolah-olah cinta yang diberikan gurunya telah dibagi 2. Guru, aku juga paling menyukaimu. Yu Jiuling menambahkan, ya, benar, ini melelahkan. Wajah Lin Fan tidak berubah. Nada suaranya juga tampaknya menyiratkan sesuatu. Tidak ada satupun penonton di sekitarnya yang pergi sama sekali. Pada saat ini, mereka semua ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Guru, aku sudah membawa bangku. Ergo membawa 1 di masing-masing tangan dan bergegas mendekat dengan gusar. Di mata Ergo, dia hanya punya firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Taruh saja di sini, Lin Fan menjawab dengan tenang. Ergo mengangkat bahu, tidak tahu apa yang ingin dilakukan gurunya. Dia kemudian melihat ke arah kedua adik perempuannya. Pada titik ini, mereka hanya bisa bergantung pada bintang keberuntungan mereka sendiri sekarang. Guru, aku baru saja bertengkar hebat dengan adik perempuan. Aku merasa sangat lelah sekarang. Ziqiao duduk, namun, dia tetap menolak untuk melepaskan Lin Fan. Guru, kau duduk denganku juga. Guru, kau duduk denganku. Pada saat ini, keduanya mulai berdebat sekali lagi. Melihat mereka berdua, Lin Fan berbicara, baiklah sekarang. Bangku-bangku ini bukan untuk kalian duduki. Kalian berdua, pilih 1 masing-masing dan berbaring tengkurap. Ziqiao dan Yu Jiuling tercengang, agak tidak percaya. Untuk sesaat, mereka linglung, tidak mampu keluar darinya. Pada saat ini, Zhang Ergo dan yang lainnya menyadari apa yang sedang terjadi. Segalanya masih jauh dari kata selesai. Cepatlah dan berbaringlah. Lin Fan berkata dengan nada tenang dan damai sambil tersenyum cerah di wajahnya. Tuan, apa yang coba Anda lakukan? Keduanya tercengang sekarang. Wajah mereka yang sangat cantik itu bersinar dengan tatapan menyedihkan di mata mereka. Dan kalian berdua benar-benar berani bertanya kepada tuanmu apa yang coba saya lakukan. Sekarang, jika tuanmu tidak kembali tepat waktu, bukankah kalian berdua akan meledakkan seluruh surga? Baiklah, cepatlah sekarang. Anda tidak ingin tuanmu marah, kan? Lin Fan menambahkan, Tuan, cepatlah. Ziqiao dan Yu Jiuling tergeletak di atas bangku dengan sikap menyedihkan. Pada saat itu, penggaris guru yang sudah lama tidak digunakan Lin Fan kini muncul kembali ke dunia. Ketika kedua murid itu melihat penggaris guru itu, wajah mereka pucat pasi. Jika aku tidak memberi kalian sesuatu untuk diingat kali ini, kalian benar-benar akan lepas kendali di masa depan. Lin Fan memegang penggaris guru di tangannya saat dia mengatakan ini. Penonton yang mengelilinginya tercengang saat ini. Mereka sudah terperangah saat kedua permaisuri wanita itu tergeletak di bangku. Tapi, apa yang coba dia lakukan? Awalnya, mereka tidak mengerti. Tapi ketika mereka melihat penggaris guru di tangan pemuda itu, mereka langsung mengerti. Astaga, bukankah ini terlalu menggembirakan untuk jantung? Mendengar keributan yang datang dari kerumunan, Ziqiao dan Yu Jiuling menoleh ke arah guru mereka dengan wajah memerah. Tuan, bisakah Anda menunggu sampai kami kembali sebelum Anda memukul kami? Di dunia luar, baik saya maupun adik perempuan adalah permaisuri wanita. Jika banyak orang melihat ini, kami pasti akan menjadi bahan tertawaan di masa depan.
Petik 2. Benar sekali, Tuan kami yang baik. Tolong, saya mohon. Saya tahu bahwa saya salah sekarang. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Teriak Yu Jiuling. Jika ada orang lain yang melakukan ini, mereka pasti sudah lama diledakkan sampai mati oleh mereka berdua. Namun, orang itu sekarang adalah tuan mereka. Bahkan jika mereka memakan 100 isi perut, mereka tetap tidak akan berani melakukan apapun. Kau tidak berani lagi. Aku sudah lama menonton dari bawah arena tadi. Kalian berdua benar-benar ganas, bukan? Bahkan lebih ganas dari gurumu di sini. Dan, kau tahu cara mendirikan sekte sendiri dan sebagainya sekarang, ya? Dan kau pikir itu tidak keterlaluan? Lin Fan menjawab. Keduanya tampak sangat menyedihkan. Sekarang, watak sombong itu telah lama menguap ke udara tipis saat kedua mata berbinar itu menatap Lin Fan dengan tatapan memohon. Mereka kemudian melihat sekeliling pada saudara-saudara senior mereka. Niat mereka jelas, tolong bantu kami, saudara-saudara senior. Guru, aku bersumpah demi surga bahwa selama kau tidak memukulku di depan semua orang ini, aku pasti akan patuh mulai sekarang dan tidak akan bertindak kurang ajar lagi. Benar, Guru, aku akan bersumpah demi surga juga. Dan bersumpah sama saja dengan kentut. Bahkan surga di sini milik gurumu. Namun, kau bahkan berani memarahi gurumu di sini, apalagi berbicara tentang bersumpah. Lin Fan menjawab, Zhang Ergou telah berdiri di pinggir lapangan demi keselamatannya sendiri sepanjang waktu. Namun ketika ia melihat tatapan memohon dari para adik perempuannya, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalah. Guru, bagaimana kalau kita pindahkan disiplin setelah kita kembali? Lihat, ada begitu banyak orang di sini bersama dengan semua sekte besar. Jika berita ini menyebar, itu akan merusak reputasimu juga. Petik 2. Benar, Guru. Saya pikir kakak senior itu benar. Mari kita disiplinkan mereka setelah kita kembali. Feng Bujue menambahkan, meskipun kedua adik perempuannya mungkin telah melakukan banyak kesalahan, seperti kata pepatah, seseorang tidak boleh mengeringkan pakaian kotor mereka di depan umum. Saya pikir lebih baik jika kita kembali terlebih dahulu. Bahkan Mi Kyongki berhasil menemukan beberapa alasan yang tidak masuk akal. Ketiga putra Ciki juga memeluk kaki Lin Fan, menatapnya dengan penuh rasa kasihan. Ayam gendut, dagingmu jatuh. Lin Fan menunduk menatap kakinya sambil berkata. Ayam gendut, yang telah memeluk kaki Lin Fan, menyadari bahwa paruhnya kosong sekali lagi. Dia menunduk dan melihat bahwa dagingnya telah jatuh ke tanah lagi, dan segera mengambilnya kembali. Dia kemudian melanjutkan pelukannya pada kaki Lin Fan dengan ekspresi yang sangat menyedihkan di wajahnya. Lupakan saja, karena kakak-kakak seniormu memohon belas kasihan untuk kalian, kami akan menyelesaikan ini saat kami kembali nanti. Bangunlah, kata Lin Fan. Guru adalah yang terbaik. Ziqiao sangat tersentuh. Ziqiao mengusap sisi matanya dan berteriak dengan emosional. Lin Fan memutar matanya, lalu mengeluarkan pita dari udara tipis. Guru, apa yang sedang kamu lakukan? Ziqiao dan Jiuling bingung. Sekarang, tuanmu akan mengikat tanganmu bersama-sama. Tanpa persetujuan tuanmu di sini, tak seorang pun dari kalian boleh melepaskan ini. Kalau tidak, kalian harus memahami konsekuensinya. Tuan, bagaimana kalau kita tidur, mandi, dan harus pergi ke kamar mandi? Apa yang harus kita lakukan? Seru mereka berdua. Semuanya harus dilakukan bersama-sama. Lin Fan menjawab, Ahahaha. Saatnya pergi. Lin Fan menyapu jubahnya dan langsung membawa semua orang bersamanya keluar dari sini. Dalam sekejap mata, Lin Fan dan yang lainnya menghilang tanpa jejak. Tuan, bagaimana dengan sekte kita? Apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Bubar. Ahahaha. Adapun semua orang yang tersisa di tempat kejadian, mereka benar-benar tercengang selama beberapa saat, tidak tahu harus berbuat apa. Bab 783, di mana adegan mengharukan yang dijanjikan. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Saat ini, di dunia Xuan Huang, sekte Xuanjian adalah eksistensi yang tidak perlu diperhitungkan. Dalam 5 tahun terakhir, ada sekte yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka dan mencoba menindas sekte Xuanjian, mengira bahwa mereka adalah sekte yang semuanya perempuan. Namun, sekte-sekte itu akhirnya menghilang secara misterius. Seolah-olah mereka tidak pernah ada. Kemudian,
Ada orang-orang yang menemukan beberapa Grandmaster dan tetua sekte-sekte ini di beberapa tambang, bekerja keras menambang dengan wajah penuh debu. Setelah menyelidiki lebih lanjut, mereka menemukan bahwa orang-orang ini ditangkap di sini untuk bekerja keras sebagai kuli. Sejak saat itu, semua orang tahu bahwa sekte Xuanjian jauh dari sederhana. Namun tentu saja, orang-orang yang terlibat secara alami tahu bahwa sekte Xuanjian jauh dari sederhana. Grandmaster sekte Xuanjian saat ini adalah istri Lin Fan. Dan siapa Lin Fan? Dia adalah eksistensi paling mengerikan di seluruh dunia Xuan Huang. Semua murid di bawahnya sakit parah. Dan bukan hanya itu, sekte Glory dan sekte Jiuxiao memiliki hubungan yang luar biasa dengan pria itu. Oleh karena itu, jika seseorang ingin menyerang sekte Xuanjian, itu akan tergantung pada apakah mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sekte Xuanjian saat ini adalah sekte yang berkembang dengan megah. Murid-murid di bawah mereka berjumlah puluhan lusin, dan mereka dapat dianggap sebagai salah satu sekte utama juga. Tiba-tiba, kekosongan bergetar dan sesosok muncul dari dalam. Siapa di sana? Wajah murid sekte Xuanjian yang sedang berjaga berubah tegas saat dia bersikap waspada. Tidak disangka orang-orang ini akan tiba di sekte Xuanjian tanpa memberi tahu sebelumnya. Apakah mereka musuh di sini untuk mengganggu? Sekte Xuanjian saat ini berbeda dari masa lalu. Semua murid di bawah mereka sangat bangga dengan sekte mereka. Lin Fan membawa semua orang bersamanya dan berdiri di sana dengan tenang, bertanya, di mana Grandmaster Anda? Saat ini, Lin Fan merasa sedikit emosional. Dia akhirnya akan menemui istrinya. Perpisahan ini telah memisahkan mereka selama 5 tahun. Pikiran bahwa dia harus meninggalkan istrinya di ranjang kosong membuat Lin Fan merasa sedikit bersalah. Namun, pada saat ini, murid yang menjaga membunyikan tanda bahaya. Dia menyadari bahwa ada sekelompok besar orang di sini. Dan bukan hanya itu, aura mereka benar-benar hebat. Cincin cincin cincin. Tiba-tiba, murid-murid berhamburan keluar dari segala arah. Salah satu murid perempuan yang memimpin jalan memegang pedang panjang di tangannya dengan watak yang luar biasa. Bahkan, dibandingkan dengan murid-muridnya sendiri, dia juga tidak tampak jauh berbeda. Kakak senior, saat semua orang dari sekte Xuanjian melihat siapa dia, mereka menyapanya dengan hormat. Siapa kalian? Mengapa kalian datang ke sekte Xuanjian? Gadis ini baru berusia 16 tahun. Karena itu, dia menunjukkan ekspresi waspada. Kakak muda Qian Ying, jangan khawatir. Pada saat ini, Zhang Ergo berdiri. Kakak senior Ergo. Saat Qian Ying melihat bahwa itu adalah Zhang Ergo, hatinya menghela napas lega dan menurunkan kewaspadaannya. Kakak senior Ergo, apakah ada alasan untuk kunjunganmu kali ini? Zhang Ergo telah datang ke sekte Xuanjian beberapa kali. Dan setiap kali dia datang adalah untuk membela sekte Xuanjian. Karena itu, beberapa murid sekte Xuanjian secara alami mengenalnya. Apakah Yun Xian ada di sekitar? Lin Fan langsung bertanya. Begitu Qian Ying mendengar ini, wajahnya berubah dingin. Siapa kau? Nama Grandmaster bukanlah seseorang yang bisa kau panggil begitu saja. Namun, sebelum ia selesai berbicara, Qian Ying tiba-tiba menyadari bahwa mulutnya telah ditutup oleh Zhang Ergo. Master, ini adalah junior sisterku Qian Ying, murid langsung dari matriark kita. Ia belum mengenalmu, Zhang Ergo menjelaskan dengan tergesa-gesa. Awalnya, Qian Ying sedikit kesal dengan tindakan Zhang Ergo. Namun, wajahnya tiba-tiba berubah saat ia mengamati Lin Fan dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan saksama. Sebagai murid langsung Xuan Yunxian, ia tentu tahu bahwa masternya memiliki seorang suami. Tidak hanya itu, ia sudah tidak berada di tempat ini lagi. Dari waktu ke waktu, ia akan selalu melihat masternya sedang melihat suatu barang dan memikirkan seseorang. Pikiran ini saja dapat menyita waktu seharian penuh. Oh, murid langsung Yunxian. Lumayan juga, Lin Fan tidak menyangka bahwa Xuan Yunxian akan mencari murid langsungnya sendiri. Kamu, Grandmaster Lin, Qian Ying bertanya dengan heran. Lin Fan menganggukkan kepalanya sambil menyeringai. Master, seketika, Qian Ying berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke halaman di belakangnya. Dia sangat bersemangat saat ini. Ketika Lin Fan melihat seberkas cahaya panjang di kejauhan, dia tersenyum lebar sambil melihat ke sekeliling tempat itu dengan penuh harap. Secara teori, saat ini, orang pertama yang muncul seharusnya adalah putranya yang murahan itu. Namun,
di mana anak laki-laki itu sekarang? Beberapa murid Sekte Xuanjian mulai berbisik-bisik ketika mereka melihat Lin Fan. Siapa pria itu? Mengapa dia memanggil nama Grandmaster kita dengan begitu akrab? Aku tidak tahu. Bagaimana kalau bertanya pada kakak-kakak senior kita? Beberapa murid yang tidak tahu latar belakang Lin Fan bertanya pada kakak-kakak senior mereka di sekitar mereka secara diam-diam. Namun, mereka menyadari bahwa semua kakak-kakak senior mereka tampak sangat bersemangat saat ini. Kakak-kakak senior, siapa dia? Para kakak-kakak senior yang bersemangat itu tampak seolah-olah memiliki banyak hal yang ingin mereka katakan. Itulah makhluk paling kuat di seluruh dunia Xuan Huang. Dia adalah suami dari Grandmaster kita. Grandmaster telah memikirkannya siang dan malam. Akhirnya, dia tidak perlu mengenangnya melalui sebuah objek lagi. Ah, suami dari Grandmaster kita. ... Di halaman belakang, Master. Sosok Qian Ying bergeser sangat cepat seolah-olah dia baru saja menggunakan seluruh energinya. Yinger, ada apa? Kenapa kamu begitu panik? Di dalam sebuah paviliun, sosok dengan keanggunan yang luar biasa tampak sangat memikat dan menakjubkan. Setiap tindakan yang dilakukannya seindah lukisan itu sendiri. Master, dia kembali. Qian Ying berteriak dengan emosi. Untuk sesaat, dia bahkan tidak dapat menemukan kata-kata untuk diucapkan lagi. Siapa yang kembali? Bicaralah dengan baik. Kau akan menjadi Grandmaster di masa depan. Apa yang membuatmu begitu cemas? Sudah lama sejak Xuan Yunxian melihat muridnya ini menjadi begitu gelisah. Karena itu, dia juga cukup penasaran. Lin, tiba-tiba, tubuh Xuan Yunxian tersentak hebat. Dia mengangkat fitur-fiturnya yang indah itu dan melihat ke kejauhan. Dalam sekejap mata, angin sepoi-sepoi bertiup dan tidak ada yang tersisa dari Xuan Yunxian sama sekali. Fan, Master, di mana kau? Qian Ying baru saja menyelesaikan kata-katanya untuk mengetahui bahwa masternya telah menghilang sepenuhnya. Lin Fan berdiri di sana sambil menyeringai bahagia. Dia sudah merasakan aura yang familiar itu. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan sesosok muncul di hadapan Lin Fan. Keduanya saling menatap. Pada saat itu, seluruh dunia tampaknya telah menjadi sunyi senyap. Adegan yang mengharukan akan segera terjadi. Melihat pemandangan di hadapannya, Ziqiao tak kuasa menahan diri untuk tidak menyeka sisi matanya. Meskipun tidak ada satu kalimat pun yang terucap antara guru dan matriarknya, dia tahu bahwa satu tatapan mata mengandung sejuta emosi di dalam diri mereka. Semua murid Sekte Xuanjian menahan napas. Mereka bisa merasakan atmosfer yang dipenuhi kehangatan saat ini. Mereka tahu bahwa setelah 5 tahun tidak bertemu satu sama lain, tentu saja ada banyak hal yang bisa dibicarakan satu sama lain. Bagi mereka semua, meskipun mereka tidak memiliki pengalaman seperti itu secara pribadi, pemandangan saat ini tetap membuat mereka merasa agak iri. Xuan Yunxian menatap Lin Fan. Wajah yang familiar itu, inilah pria yang selalu dipikirkannya siang dan malam, dan kini berdiri di hadapannya sekali lagi. Matanya memerah. Xuan Yunxian punya banyak hal yang ingin dia katakan kepadanya. Namun, saat itu, dia sama sekali tidak tahu bagaimana memulainya. Suamiku, satu kata dari Xuan Yunxian itu mengandung semua pikiran dan emosinya. 5 tahun lamanya rasa rindu padanya tercakup dalam satu kata, suami itu. Lin Fan melangkah maju. Karena satu langkah Lin Fan itu, semua hati para murid yang menonton mulai berdebar kencang. Mereka tahu bahwa adegan yang mengharukan itu akan segera terjadi. Istriku, Lin Fan muncul di hadapan wajah Xuan Yunxian. Sambil memeluknya, dia berlari ke halaman belakang. Ah, suamiku, cepat turunkan aku. Semua murid sedang menonton. Apa yang kau takutkan? Biarkan mereka menonton jika mereka mau. Mari kita cari tempat yang bagus dan rahasia untuk membicarakan semuanya dengan baik. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Xuan Yunxian, yang ditopang oleh bahu Lin Fan, merasakan wajahnya memerah dan tersipu. Mana adegan menyentuh yang dijanjikan? Pada saat ini, semua masa yang hadir hanya bisa ternganga melihat pemandangan di hadapan mereka. Apa yang baru saja terjadi membuat mereka sama sekali tidak siap. Bab 784, Cemas Sampai Mati. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Yu Jiuling dan Ziqiao, yang sedang diikat bersama saat ini, bertanya dengan bingung. Yah, sudah lama sejak terakhir kali kita mengunjungi Sekte Xuanjian. Kurasa kita akan berkeliling sendiri saja.
Mari kita berpisah untuk saat ini. Zhang Ergo menghela napas. Kakak senior Zhang, adik perempuan junior di sini baru saja mempelajari keterampilan baru. Aku ingin tahu pendapatmu tentang itu. Qian Ying meminta. Tentu, tidak masalah. Tentu saja, tidak akan ada masalah, karena Zhang Ergo tersenyum lebar saat ini. Kurasa aku akan melihat-lihat juga. Pemandangan di sekitar sekte Xuanjian cukup bagus. Tian Yu, Feng Bujue, dan Mi Qiongqi kemudian berpisah, mencari tempat yang ingin mereka lihat. Adapun 14 bandit pasir, mereka saling memandang dengan bingung. Pukulan yang mereka terima hari ini cukup besar, ya. Dan sekarang setelah bos mereka membawa pergi istrinya, apa yang harus mereka lakukan? Tidak, mereka harus bertindak seolah-olah mereka adalah orang-orang yang berpengalaman, dan jelas tidak menunjukkan bahwa mereka sedang bingung sekarang. 14 bandit pasir kemudian pergi sendiri, dan para murid di sekitarnya juga bubar. Akhirnya, hanya Ziqiao dan Yu Jiuling yang tersisa. Jepret, apa yang kau lakukan? Aku ingin pergi ke arah ini. Mereka berdua ingin menuju ke arah mereka sendiri. Namun, karena mereka diikat bersama, tidak ada dari mereka yang bisa bergerak sedikitpun. Tidak, mengapa aku harus mendengarkanmu? Aku ingin menuju ke arah ini. Kita lihat siapa yang lebih kuat. Ayolah, siapa yang takut pada siapa? Ziqiao dan Yu Jiuling berdiri di tempat mereka dan mulai menarik satu sama lain. Halaman belakang telah lama dikosongkan. Di dalam sebuah rumah, kembalilah hanya setelah 5 tahun, tidakkah kau memiliki sesuatu yang ingin kau katakan padaku? Di dalam rumah terdengar suara tenang Xuan Yunxian yang mengisyaratkan sedikit ketidaksenangan. Semuanya harus diucapkan lewat tindakan. Istriku tersayang, apakah kau merindukanku? Ya, aku merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Meraba-raba, meraba-raba, meraba-raba. Istriku, mengapa aku tidak bisa menanggalkan pakaian ini? Waktu berlalu detik demi detik dan menit demi menit, suara tergesa-gesa Lin Fan keluar dari rumah. Bukan begitu caramu menanggalkannya. Ayo, aku akan melakukannya. Tidak apa-apa, itu terlalu merepotkan. Bukankah itu hanya sepotong pakaian? Apakah ia pikir ia bisa menghentikanku? Merobek, lihat, sekarang semuanya sudah menanggalkan pakaian. Cepat sekali. Astaga, pelan-pelan saja. Lagi pula, tidak perlu terburu-buru. Aku benar-benar ingin memelukmu dengan erat. Yunxian melanjutkan, istriku, bukan aku yang terburu-buru. Ada orang lain di bawah sana yang menunggu dengan cemas. Jantungku ini bahkan akan segera keluar. Lin Fan terkekeh dengan hina. Istriku, kulitmu jadi semakin putih, semakin halus, semakin lembut. Gatal sekali. Yunxian mulai menggeliat karena disentuh. Hehehe, kalau begitu, biarkan suamimu memijatmu. Ini pasti akan memberikan efek ajaib. Jangan memijat di sana, ini sudah cukup besar. Suara malu-malu Xuan Yunxian berbisik. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku tidak keberatan jika kulitku membesar. Baik bulat maupun kencang, semuanya akan terlihat sangat bagus. Piak, 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 mememehayamemem. Beberapa desahan dan erangan ringan terdengar dari dalam rumah. Tidak kusangka hal seperti itu akan terjadi di siang bolong. Sungguh pemandangan yang memalukan. Suamiku, bagaimana dengan dunia atas? Apakah berbahaya? Masih aman. Kurasa pertempuran di sana hampir sama intensnya dengan pertempuran yang sedang kita alami sekarang. Namun, aku masih bisa menahannya. Ini adalah analogi yang sangat akurat yang digunakan oleh Lin Fan. Posisi ini benar-benar memalukan. Berlutut di sini membuat tubuhku terasa dingin. Tidak, jangan khawatir. Suamimu akan menghangatkanmu. Benar, rentangkan lebih jauh, sedikit lebih jauh. Ya, itu sangat bagus. Yunxian, pantatmu benar-benar indah. Sangat bulat dan kencang. Suamiku, jangan katakan hal-hal itu lagi. Aku hampir mati karena malu. Jangan khawatir, kita sudah menikah begitu lama sekarang. Hal-hal yang indah seharusnya dipuji. Suamiku, ya, Yunxian telah menyadari bahwa lidahmu menjadi lebih manis dari sebelumnya. Apakah karena di dunia atas, kau memiliki satu lagi? Hehehe, istriku, apakah kau berharap jawabanku adalah aku memiliki satu lagi atau tidak? Aduh, berhenti meremas, berhenti mengencangkan. Tidak, sama sekali tidak. Itu lebih nyaman. Pertarungan sengit terjadi di seluruh tempat seperti angin puyuh, merobek setiap sudut.
Kemanapun angin puyuh itu lewat, semuanya akan berantakan. Serangkaian suara tidak senonoh terdengar dari dalam rumah, memenuhi seluruh halaman belakang. Namun, tidak ada orang lain di halaman belakang saat ini. Karena itu, untungnya, tidak ada korban yang lahir sebagai akibat dari ini. Malam hari, sudah waktunya makan malam. Ziqiao dan Jiuling melihat makanan di hadapan mereka, salah satu dari mereka memegang sumpit di tangan kirinya sementara yang lain di tangan kanannya. Kebetulan Jiuling adalah orang yang tangan kanannya bebas menggunakan sumpit. Karena itu, dia menikmati setiap suguhan lezat di mulutnya. Adapun Ziqiao, dia kesulitan memegang sumpit dengan cara yang aneh. Dia mengambil sepotong daging dan ingin memasukkannya ke dalam mulutnya. Tiba-tiba, daging itu jatuh. "Suapi aku." Melihat betapa Jiuling menikmati makanannya, Ziqiao berkata dengan cepat, "Apa kamu tidak punya tangan?" Jawab Jiuling singkat, "Bagaimana aku bisa makan dengan tangan kiriku?" Ziqiao menambahkan. Jiuling menatap Ziqiao. Dia kemudian mengambil beberapa makanan dan meletakkannya di mulut Ziqiao. "Aku ingin makan itu. Aku juga ingin makan itu. Aku ingin minum sup." Ziqiao menatap Jiuling. Dia kemudian mengambil sendok dengan tangan kirinya dan membawanya ke mulut Jiuling. Baik Ziqiao maupun Jiuling mengalami sakit kepala hebat karena pita ini. Namun, karena itu atas perintah tuan mereka, tidak mungkin mereka bisa tidak patuh. Tak satu pun dari mereka ingin tidur dengan yang lain di kamar yang sama jika diberi pilihan. Namun, kini, mereka tidak punya cara lain selain tidur bersebelahan. Bahkan saat mereka harus mandi atau menggunakan kamar mandi, mereka harus melakukannya bersama-sama. Ini adalah sesuatu yang tidak biasa mereka lakukan. Halaman belakang, Lin Fan memeluk Xuan Yunxian, menceritakan padanya tentang kisah-kisah yang terjadi di dunia atas. Hati Xuan Yunxian berdesir karena cemas. Setiap kali ceritanya sampai ke bagian yang berbahaya, dia akan menatap Lin Fan dengan kekhawatiran yang bergelombang. Salah satu dari mereka berbicara perlahan sementara yang lain mendengarkan dengan saksama. Xuan Yunxian tidak menyangka bahwa suaminya akan menghadapi banyak bahaya seperti ini. Dan bahkan terkadang, itu adalah situasi di mana dia nyaris lolos dari kematian. Dan tentu saja, Lin Fan tentu saja tidak menceritakan padanya tentang dirinya yang dirusak oleh Kaisar Air Api. Lagi pula, bukankah dia akan sangat bodoh jika menceritakannya? "Suamiku, sekarang setelah kamu kembali, apakah kamu berniat untuk kembali lagi?" Xuan Yunxian bertanya sambil membelai wajah Lin Fan dengan lembut. "Tentu saja, aku akan kembali. Ada urusan yang belum selesai di sana." Lin Fan menjawab, "Apakah itu berarti kita harus berpisah sekali lagi?" "Yunxian tidak sanggup berpisah denganmu." Xuan Yunxian melanjutkan, "Jangan khawatir, sekarang setelah aku kembali kali ini, aku bermaksud untuk membawa kalian bersamaku." Lin Fan sudah menyusun rencana dalam benaknya. Meskipun penting bagi seseorang untuk memiliki ketabahan dan kekuatan, kekuatan seseorang benar-benar terlalu lemah jika harus melawan ras kuno. Satu-satunya cara mereka dapat membunuh semua makhluk ras kuno adalah dengan menyatukan semua kekuatan yang tersedia. Ada banyak orang jenius di dunia Xuan Huang. Dan pada saat yang sama, Lin Fan telah menetapkan rencananya. Meskipun tidak akan ada efek yang dapat diperkirakan dalam jangka pendek, Lin Fan percaya bahwa tidak akan lama sebelum sekelompok orang berbakat akan muncul. Selama kita tidak terpisah, Yunxian akan merasa puas. Xuan Yunxian saat ini sama sekali tidak tampak seperti seorang Grandmaster. Dia hanyalah seorang gadis kecil di tangan Lin Fan. Ya, jangan khawatir. Kadang-kadang, Lin Fan juga akan merenungkan keajaiban hidup. Memikirkan bahwa bahkan orang seperti dia akan dapat menemukan seorang istri dengan kepribadian seperti itu. "Baiklah, kamu pasti lelah sekarang. Beristirahatlah lebih awal dulu. Besok, aku ingin kembali ke Sekte Glory." Lin Fan tertawa kecil. Wajah Xuan Yunxian memerah saat dia memikirkan betapa liarnya mereka di siang hari. Namun, dia tidak tahan membayangkan bahwa dia bisa melakukan tindakan cabul seperti itu. Apa yang harus dia lakukan jika para murid mengetahuinya? Namun, bagi Xuan Yunxian, semua itu tidak terlalu berarti. Bab 785, kembali ke Sekte Glory sekali lagi. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Keesokan harinya, Lin Fan menenangkan istrinya sebentar. Sekarang setelah dia kembali ke dunia Xuan Huang, ada banyak masalah yang harus dia selesaikan.
Yunxian tentu saja mengerti bahwa suaminya juga memiliki masalah penting untuk ditangani. Karena itu, dia tidak mencoba membatasinya. Akan ada waktu yang lama bagi mereka untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama dan membangun hubungan mereka. Di area pavilion, Lin Fan berdiri di sana sendirian, pikiran berenang di benaknya saat dia merenungkan rencana dari sini dan seterusnya. Dia tahu bahwa begitu dunia tak terbatas terbuka, saat itulah semua neraka akan pecah. Semua makhluk kuat yang tersembunyi dari semua dunia yang berbeda mungkin muncul sekali lagi. Sepanjang jalan kultivasinya, dia telah bertemu dengan sejumlah makhluk kuat. Namun, dibandingkan dengan seluruh ribuan dunia dan petualangannya di dunia Sein kuno, dia mungkin hanya di puncak gunung es. Seberapa luas ribuan dunia di luar sana? Jika hanya ada sedikit makhluk kuat ini, apa yang bisa mereka lakukan? Lin Fan tahu bahwa begitu momen itu tiba, itu akan menjadi awal dari perang yang kacau. Jika dia ingin melindungi semua orang yang dia sayangi sebelum pembukaan dunia tak terbatas, dia hanya bisa bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya sendiri saat itu. Guru, Ziqiao dan Jiuleng bergegas mendekat. Tak satu pun dari mereka tidur nyenyak tadi malam. Sekarang setelah mereka diikat bersama, tidak ada yang mereka lakukan yang nyaman. Bahkan beristirahat pun tidak terasa begitu menyenangkan. Guru, murid-muridmu tahu bahwa kami salah. Bisakah kamu membebaskan kami? Keduanya bertanya dengan menyedihkan. 1 hari saja sudah cukup untuk membuat mereka merasa sangat buruk. Bukankah akan membunuh mereka jika ini berlarut-larut? Ini adalah ujian yang harus kuberikan kepada kalian sebagai gurumu. Lin Fan tentu saja tidak akan membebaskan mereka dari ini. Karena dia pergi saat mereka masih muda, dia tidak memberikan ajaran yang benar kepada mereka. Jika mereka berdua tidak dapat berdamai satu sama lain, bukankah itu akan menjadi keributan yang sangat besar di masa depan? Itulah sekarang, tuanmu memiliki masalah yang harus ditangani. Tanpa berlama-lama, Lin Fan melesat dan menghilang dari tempat itu dengan segera. Ah, Ziqiao dan Jiuling mengerutkan bibir mereka dan menggerakkan jari-jari kaki mereka. Ini adalah bentuk penyiksaan bagi mereka. Namun, mereka tidak akan berani menentang keinginan tuan mereka. Mereka kemudian saling memandang, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus tertahan. Sekarang, Sekte Glory sudah menjadi sekte nomor 1 di seluruh dunia Xuan Huang. Baik di masa lalu atau sekarang, mereka masih merupakan sekte utama, jika tidak lebih besar. Mereka adalah eksistensi yang dipuja dan ditiru oleh banyak sekte. Pada saat ini, jauh di dalam kehampaan, Lin Fan melihat ke atas. Ada patung yang tampak kabur yang bisa dilihatnya dari tempatnya berada. Namun, Lin Fan tahu bahwa itu adalah patung penghormatannya. Memikirkan kembali patung penghormatan ini, Lin Fan tidak bisa menahan tawa. Ini adalah sesuatu yang diciptakan sekte untuknya setelah dia menampilkan pertunjukan yang bagus. Sekte Glory memang sesuai dengan namanya dengan kekayaan seperti milik para naga. Hanya sebuah sekte saja, namun mereka telah menguasai hampir 20% dari seluruh kekayaan dunia Xuan Huang. Sekarang setelah Lin Fan telah berkultivasi sejauh ini, dia secara alami sangat akrab dengan konsep kekayaan. Pada saat yang sama, karena kehendak surga adalah milik Lin Fan, secara alami sangat mudah baginya untuk memeriksa kekayaan seseorang. Sekte Glory telah menguasai 20% kekayaan dunia. Fakta ini saja akan memungkinkan sekte tersebut berkembang dengan banyak jenius dan berkembang tanpa batas. Ketika Lin Fan muncul di pintu masuk Sekte Glory, ada banyak sekali murid di dalam sekte tersebut. Melihat orang luar seperti Lin Fan, mereka tentu saja penasaran. Semua orang yang bisa menjadi murid Sekte Glory ini tentu saja sangat sombong. Bagaimanapun, menjadi murid nomor 1 di seluruh dunia Xuan Huang bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Menginjakkan kaki di tanah Sekte Glory membawa kembali kenangan yang tak terbatas bagi Lin Fan. Dia bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan mengenalnya. Dalam 5 tahun terakhir, dia mungkin sudah sedikit banyak dilupakan. Kamu, tiba-tiba, sekelompok murid mendekat. Wajah mereka semua sangat terkejut seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang luar biasa. Lin Fan bingung. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi dengan para murid ini. Mengapa mereka tampak seperti baru saja melihat hantu? Mereka semua adalah murid sekte luar. Namun, ketika mereka pertama kali memasuki sekte tersebut, aturan pertama dari semua hal yang harus mereka ketahui tentang Sekte Glory melibatkan Lin Fan.
Setiap murid yang ingin masuk ke Sekte Glory pertama-tama harus berdiri di depan patung penghormatan selama sehari semalam tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Jika mereka mendengar suara sedikit saja, mereka akan langsung didiskualifikasi. Adapun para murid ini, mereka akan selalu melewati patung penghormatan ini setiap hari. Seiring berjalannya waktu, mereka pasti sudah hafal seperti apa bentuknya tanpa perlu melihatnya secara langsung. Lin Fan berdiri di sana dengan tangan di belakangnya dengan sikap santai. Dia kemudian melangkah maju dan masuk. Salam untuk Master Muda Pendiri Lin. Seketika, suara ledakan keras bergema di seluruh Sekte Glory. Ketika semua murid di dalam mendengar suara ini, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, ketika mereka melihat sosok itu, sama seperti murid-murid lain sebelumnya, mereka benar-benar tercengang. Salam untuk Master Muda Pendiri Lin. Lin Fan tidak menyangka bahwa bahkan setelah pergi selama 5 tahun, semua murid Sekte Kemuliaan masih akan mengenalinya. Ini adalah sesuatu yang terlalu luar biasa baginya. Itu adalah Master Muda Pendiri Lin. Dia adalah makhluk teratas di seluruh Sekte Kemuliaan. Dia tampak persis seperti patung penghormatannya. Tidak ada kesalahan tentang ini. Saya pernah mendengar bahwa Master Muda Pendiri Lin telah naik ke dunia atas. Mengapa dia muncul di Sekte Kemuliaan sekarang? Saya tidak tahu, tetapi sama sekali tidak ada kesalahan tentang ini. Baik itu watak, ekspresi, atau wajahnya, semuanya persis sama. Cepat dan laporkan ini kepada Grandmaster. Para tetua juga. Namun, ada sesuatu yang membangkitkan rasa ingin tahu Lin Fan. Tampaknya statusnya dalam sekte telah dinaikkan sekali lagi. Ini adalah sesuatu yang benar-benar misterius. Semua murid jenius dari Glory Sect berdiri tertib dalam barisan untuk melihat Lin Fan. Mereka semua adalah jenius dari Glory Sect. Beberapa dari mereka dingin, beberapa sombong, sementara yang lain tiran. Namun, pada saat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dengan hormat, Master Muda Pendiri Lin. Tiba-tiba, beberapa garis cahaya melesat dari kedalaman Glory Sect. Itu Master Tua, Grandmaster juga ada di sini. Para tetua senior juga. Merasakan aura yang familiar, Lin Fan menyeringai, lalu berseru dengan tenang, aku kembali. Master Tuayan, tetua senior Wuya, Zhong Hentian, dan banyak orang lain yang dikenal Lin Fan muncul di hadapannya. Luyan, yang memiliki sifat Buddhis yang mendalam baginya, Meng Hao, yang memiliki niat bertarung yang tak tertandingi, Jian Wudi, yang memiliki pedang Will yang luar biasa terpancar darinya, dan sebagainya. Lin Fan, wajah Yan Hongyu tampak heran saat dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bahkan wajah keriput senior Elder Wuya yang tidak pernah berubah pun mulai berkerut lebih banyak lagi. Haha, kenapa? Apakah tidak ada di antara kalian yang mengingatku lagi? Bukankah aku baru saja pergi selama 5 tahun? Lin Fan terkekeh. Guru muda, Zhong Hentian sangat emosional saat dia bergegas maju. Selama 5 tahun guru muda Lin pergi, Zhong Hentian telah memikirkannya sepanjang hari dan malam. Dia pikir dia tidak akan dapat melihat guru mudanya selama sisa hidupnya, coba pikir dia akan berhasil kembali 5 tahun kemudian. Tidak buruk, nak, kau sekarang sudah menjadi Grandmaster. Melihat pakaian Zhong Hentian, Lin Fan tidak bisa menahan tawa. Zhong Hentian mengangkat kepalanya dengan gembira. Di hadapan Lin Fan, bayangan dirinya sebagai Grandmaster telah menghilang sepenuhnya. Seolah-olah dia masih menjadi bagian dari kelompok yang mengikuti di belakang Junior Master Lin, seperti di masa lalu. Adapun semua murid di sekitarnya, ketika mereka melihat Grandmaster mereka yang serius itu mengeluarkan ekspresi seperti itu, mereka semua sangat tercengang. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka percayai sama sekali. Adapun semua murid yang kemudian memasuki sekte tersebut, Junior Master Pendiri Lin adalah seseorang yang diceritakan dalam legenda. Di dalam sekte tersebut, ketika mereka mendengar para tetua dan senior dari generasi yang lebih tua berbicara tentang kejadian-kejadian di masa lalu, mereka selalu sangat tercengang. Mereka tidak dapat percaya bahwa mungkin ada keberadaan yang begitu perkasa yang pernah ada di dunia ini. Bagi semua murid Sekte Glory, karakter legendaris nomor 1 yang paling membuat mereka penasaran adalah tidak lain adalah Master Muda Pendiri Lin di dalam aula utama. Semua orang duduk melingkar, sangat ingin tahu tentang kejadian-kejadian dalam kehidupan Lin Fan setelah ia naik ke dunia atas 5 tahun lalu, bertanya-tanya seperti apa semuanya secara keseluruhan. Apakah benar-benar seperti yang digambarkan oleh makhluk tertinggi,
di mana seluruh tempat itu dipenuhi dengan bahaya tak berujung yang mengintai di setiap sudut. Benar, dan faktanya, itu bahkan lebih buruk daripada yang mereka gambarkan. Di dunia atas, makhluk dari ribuan ras menjalani kehidupan yang sangat rendah yang penuh penindasan di bawah makhluk ras kuno, ditakdirkan untuk ditundukkan selamanya, tanpa ada kesempatan untuk bangkit kembali sama sekali. Lin Fan tidak terburu-buru saat ia menyampaikan semua yang telah ia lalui di dunia atas kepada semua orang di sana dan mengatakan semuanya. Wajah semua orang yang hadir berubah berulang kali. Mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka dengar. Ketika mereka mendengar bahwa makhluk dari ribuan ras dibantai tanpa pandang bulu dan dimangsa oleh makhluk ras kuno, mereka dapat merasakan hati mereka gemetar ketakutan. Mereka tidak dapat percaya bahwa mungkin ada makhluk hidup yang menakutkan seperti itu di alam semesta ini. Dengan kepulanganku kali ini, aku siap untuk memobilisasi seluruh dunia Xuan Huang. Kita hanya bisa memiliki satu harapan jika kita bersatu, kata Lin Fan. Ketika dunia tak terbatas terbuka, bahkan segel yang diciptakan oleh makhluk tertinggi dan yang lainnya tidak akan berguna. Pada akhirnya, malapetaka akan menimpa kita. Setelah 5 tahun di dunia suci kuno, aku telah memikirkan semuanya dengan matang. Apa yang dikatakan Kaisar Surgawi Yuan saat itu benar. Daripada bersembunyi dan menunggu kematian, lebih baik kita mencobanya. Bahkan jika kita gagal, setidaknya kita tidak akan menyesalinya. Saat itu, Lin Fan berpikir bahwa pemikiran Kaisar Surgawi Yuan agak ekstrim. Namun, saat ini, sepertinya Kaisar Surgawi Yuan adalah orang yang memiliki pandangan jauh ke depan yang paling hebat. Karena itu sudah merupakan jalan buntu, mereka mungkin juga mencobanya. Pada saat ini, semua orang tetap diam. Sepertinya mereka telah ketakutan dengan kata-kata Lin Fan. Bagi mereka, berita yang mereka dengar saat ini benar-benar terlalu mengejutkan. Bahkan jika mereka terus bersembunyi, mereka tidak akan bisa bersembunyi lebih lama lagi. Bersatu padu, kedengarannya mudah, tetapi sulit untuk dicapai. Ada banyak sekte yang berdiri di dunia Xuan Huang, dan banyak pembangkit tenaga listrik tersebar. Akan menjadi tugas yang cukup berat untuk menyatukan mereka. Yan Hongyu berkata, itu memang masalah yang sulit. Hati manusia tidak akan pernah berubah. Bahkan jika itu terjadi di saat-saat yang paling kritis, akan ada orang-orang yang akan mengambil risiko karena putus asa untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Namun, sekarang trennya sudah terbentuk, jika orang-orang ini ingin memanfaatkan situasi, satu-satunya konsekuensi yang menunggu mereka adalah kematian. Setelah bertarung sendirian untuk waktu yang lama, Lin Fan merasa sedikit lelah memikirkannya. Jika dia bisa memiliki sekelompok besar orang di bawahnya untuk melawan ras kuno, betapa menyenangkannya itu. Tetapi, jika memang begitu, maka penting bagi kita untuk bersatu. Sekte Glory adalah sekte nomor 1 di seluruh dunia Xuan Huang. Jika kita memberitahu sekte-sekte utama tentang beratnya masalah ini, kemungkinan besar mereka akan setuju. Namun, kesulitannya adalah dengan sekte-sekte jahat itu, dan semua makhluk kuat yang tetap berada di bawah radar. Mengingat posisi mereka, akan sulit untuk membujuk mereka untuk mencapai kesepakatan. Dunia Xuan Huang selalu damai dan tenang. Namun, masih banyak kekuatan yang mengintai di kegelapan. Mereka tidak seberapa, aku akan menangani mereka. Lin Fan sangat percaya diri saat ini. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia tidak bisa mengalahkan orang-orang ini, dia akan menjalani hidupnya dengan sia-sia. Setelah berdiskusi dengan masa sedikit lebih lama, semua orang menempuh jalan mereka sendiri. Pada saat ini, di tanah tandus di suatu tempat, Lin Fan melayang dengan lembut di kehampaan dan mengamati seluruh tempat di bawahnya. Yang kuno, apa yang masih kau tunggu? Tanah tandus ini seperti zona mati, tanpa makhluk hidup sama sekali. Namun, Lin Fan dapat merasakan bahwa ada makhluk yang sangat kuat yang berbaring jauh di bawah jurang. Tiba-tiba, seluruh langit berubah saat awan bergemuruh dan bumi berguncang. Aura yang sangat dahsyat menyembur keluar dari jurang yang dalam di bawah tanah. Tanah mulai runtuh dan retak, runtuh untuk memperlihatkan jurang yang begitu dalam sehingga orang tidak dapat melihat kedalamannya. Telapak tangan hitam pekat raksasa terentang dari bawah. Ketika Lin Fan melihat ini, dia bisa merasakan jantungnya juga berdebar kencang. Kau memang sesuai dengan namamu, si tua kuno. Tak disangka kau akan berhasil menembus penghalang dunia Xuan Huang. Lin Fan tiba-tiba menyadari bahwa kondisi kultivasi si tua kuno telah melampaui kondisi kultivasi surgawi agung,
dan sekarang berada di level surgawi biru. Ini adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa bagi Lin Fan. Tidak ada satu makhluk hidup pun di seluruh dunia Xuan Huang yang dapat menembus alam kultivasi surgawi yang lebih tinggi sama sekali. Namun, sekarang setelah yang kuno telah melampauinya, hal itu cukup membingungkan bagi Lin Fan. Namun, ia tidak terlalu memikirkannya. Guru, sosok raksasa berdiri tegak di antara seluruh dunia. Hanya dengan berdiri di sana, aura yang terpancar darinya sudah cukup untuk membuat hati seseorang merinding. Yang kuno, sepertinya Anda telah pulih dengan baik dalam 5 tahun terakhir. Lin Fan terkekeh. Guru, karena tubuh saya telah rusak parah, saya khawatir tidak mungkin bagi saya untuk kembali ke bentuk puncak saya. Jawab yang kuno. Lengan yang kuno dikorbankan oleh Lin Fan, yang mengakibatkan tubuhnya rusak tak dapat diperbaiki. Tidak diragukan lagi tidak mungkin baginya untuk kembali ke bentuk puncaknya saat itu. Tidak apa-apa, kepulangan saya kali ini adalah untuk membantu Anda kembali ke bentuk puncak Anda. Lin Fan menyapu jubahnya. Seketika, kursi abadi muncul di hadapan dunia. Pada saat kursi abadi muncul, seluruh dunia bergetar karenanya. Seolah-olah di bawah aura yang perkasa ini, semua makhluk hidup akan gemetar dan tunduk padanya, tanpa bisa menolak sama sekali. Itulah kursi abadi. Pada saat ini, Sang Kuno sangat gembira, seolah-olah dia baru saja melihat harta karun tertinggi. Sebuah lolongan panjang terdengar darinya saat Sang Kuno membuka lengannya. Dia bisa merasakan bahwa kursi abadi ini berasal dari salah satu makhluk tertinggi dari ras kuno. Di dalam alam semesta, hanya ada 8 kursi. Setiap kursi dapat menciptakan makhluk tertinggi. Sebuah pusaran hitam pekat tiba-tiba muncul di dada Sang Kuno. Seketika, dia menghisap kursi abadi. Tiba-tiba, banyak rantai logam yang melilit tubuh Sang Kuno mulai bergetar hebat. Serangkaian petir tebal melilit tubuhnya sebagai gantinya. Raungan itu mengguncang seluruh langit dan bumi saat aura sang leluhur melesat naik seketika. Tubuhnya yang awalnya sangat besar mulai mengembang sekali lagi. Tingkat kekuatannya mulai meningkat dengan intens, seolah-olah tidak ada akhirnya. Retak, kulitnya mulai terkoyak, seolah-olah dia melepaskannya dan mengalami kelahiran kembali. Kulitnya yang hitam pekat itu langsung berubah menjadi batu sebelum terlepas lapis demi lapis. Sebagai gantinya adalah kulit yang sangat berkilau dan berkilauan, yang memancarkan aura yang sangat mengancam. Kekuatanku kembali sekali lagi. Pada saat ini, sang leluhur berdiri tegak di antara langit dan bumi. Petir hitam pekat berderak saat mereka bersinar dengan tidak menyenangkan, sementara matanya mengeluarkan kilatan yang sangat menakutkan. Cincin kekuatan mulai meluas dengan yang kuno sebagai pusatnya. Keadaan surgawi tingkat 1, keadaan surgawi tingkat 2, keadaan surgawi tingkat 9, keadaan surgawi tingkat 10, keadaan dewa abadi. Boom! Yang kuno mengangkat kedua tangannya dan merobek surga. PSS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 S
tunggal ini meluas dari utara dunia ke ujung selatan dunia. ARG hahaha. Yang kuno melolong sekeras-kerasnya. Seberkas cahaya yang bersinar seperti air terjun turun dari 9 surga dan membasahi tubuh yang kuno. Kursi Dewa Abadi, makhluk tertinggi yang tak tertandingi. Bam! Wajah Lin Fan menegang saat tubuhnya juga terhuyung mundur. Dia menyadari betapa menakutkannya kekuatan Ancient One. Faktanya, Lin Fan tahu bahwa bahkan makhluk tertinggi seperti Cruel dapat dibunuh hanya dengan satu pukulannya. Begitulah kekuatan makhluk tertinggi yang lama. Setelah pulih, fondasi kekuatan yang dimilikinya bukanlah sesuatu yang sebanding dengan makhluk tertinggi yang normal. Hahaha, pada saat ini, Ancient One berteriak ke arah surga. Kekuatan yang telah hilang saat itu akhirnya kembali lagi. Bagi Ancient One, ini sama seperti terlahir kembali. Tuan, Ancient One setengah berlutut di tanah. Suaranya cerah dan berseri-seri saat dia menyapa Lin Fan, menghasilkan suara serak bab 787, tubuh fisik puncak. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Dan sekarang,
Lin Fan memiliki semua kartu yang dibutuhkannya untuk melawan ras kuno. Dulu, selama makhluk tertinggi tidak muncul, Lin Fan dapat mengacaukan makhluk ras kuno manapun sesuai keinginannya. Namun, saat makhluk tertinggi muncul, dia akan sangat kacau sampai dia harus menghindar dan bersembunyi. Dia bahkan bisa mati karena kecerobohan sesaat. Namun sekarang, baik si kejam maupun si kuno sama-sama berada di bawah komando Lin Fan. Mereka tidak diragukan lagi adalah tangan kiri dan kanannya saat ini. Bahkan jika dia harus berhadapan langsung dengan ras kuno, Lin Fan akhirnya bisa memiliki dukungan yang dapat diandalkan untuk diajak bermain-main. Sejak hari ini, Yang Mulia tidak perlu lagi takut pada makhluk tertinggi. Sejak si kuno mendapatkan kembali kekuatannya, Lin Fan sangat bahagia. Tidak hanya itu, kondisi tubuh fisiknya juga akan mencapai status puncaknya, tubuh fisik tingkat 10 surgawi ilahi, dewa abadi. Bahkan makhluk tertinggi tidak akan mampu menghajarnya saat itu. Lin Fan menyadari bahwa kadang-kadang, orang bisa mengatakan bahwa sistem itu cukup hebat dan hebat. Namun, orang tidak bisa mengatakan itu tentangnya di lain waktu. Namun, jika kesempatan yang tepat datang, dia pasti bisa memanfaatkan fungsi-fungsinya yang hebat. Yang kuno, hajar aku, kata Lin Fan dengan gembira. Ah, wajah Yang Kuno langsung berubah seolah-olah fakta itu belum terekam dalam benaknya. Ini adalah sesuatu yang terlalu tidak masuk akal bagi Yang Kuno. Dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan tuannya. Cepatlah. Mulailah dengan 30% kekuatanmu, perintah Lin Fan. Saat ini, tubuh fisiknya adalah tingkat 9 surgawi ilahi. Dia masih sedikit jauh dari tingkat 10 surgawi ilahi. Namun, dengan bantuan Yang Kuno, ini tidak akan menjadi masalah besar. Saat ini, kondisi kultivasinya adalah tingkat surgawi ilahi 9. Dia masih agak jauh dari tingkat surgawi ilahi 10. Dalam waktu dekat, tidak mungkin baginya untuk meningkatkannya dengan mudah. Namun, kondisi tubuh fisik yang ditingkatkan adalah cara raja untuk saat ini. Ya, setelah itu, Yang Kuno meninju keluar tanpa ragu-ragu. Meskipun ini hanya 30% dari kekuatannya, bagi Lin Fan, ini hanya ledakan yang praktis. Pukulan tunggal itu menyebabkan seluruh kehampaan mulai terdistorsi. Penghalang kehampaan di dunia Xuan Huang tidak sekuat di dunia Sein kuno. Oleh karena itu, jumlah kekuatan ini menyebabkan perubahan yang begitu besar sehingga hampir apokaliptik. Bam! Lin Fan menerima tinju itu dengan benar. URGH. Di hadapan tinju ini, Lin Fan sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tubuhnya langsung hancur dan berubah menjadi sepotong daging berdarah. Ini terlalu mengerikan, bukan? Sepotong daging itu berdenyut dan mulai berkumpul kembali. Namun, Lin Fan tidak menyangka bahwa hanya 30% kekuatan Ancient One yang cukup untuk membuatnya meledak. Ini sangat mengerikan. Mungkinkah kursi abadi memiliki kekuatan Sein bersamanya? Jika Sein yang melakukan itu, dia pasti bisa membuat Lin Fan memuntahkan darah dengan 30% kekuatannya. Namun, tidak mungkin dia bisa membuatnya meledak seperti itu. Ding, poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 250.000. Baiklah, ini bisa berhasil. Pohon parasol mistis mengeluarkan sejumlah besar kekuatan hidup untuk mendukung Lin Fan, sementara laut darahnya juga mulai bergolak. Lautan darah di dalam surganya mulai bergemuruh saat serangkaian kabut darah menyelimutinya perlahan. Setiap aliran kabut darah memiliki kekuatan yang tak terbatas. Seketika, Lin Fan menjadi seperti baru. Namun, kali ini, ia menyeret si kuno bersamanya ke dalam surga dan bumi. Mengingat kekuatan si kuno saat ini, jika ia tergelincir atau semacamnya, ia bahkan dapat menyebabkan malapetaka besar bagi seluruh dunia Xuan Huang. Lagi, saat ini, Lin Fan merasa sangat hebat. Ini adalah jenis perasaan terbaik yang pernah ada. Bangkitnya kondisi tubuh fisiknya adalah bentuk asuransi terbesar yang pernah ada. Bahkan jika ia tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menekan makhluk tertinggi dari ras kuno, setidaknya ia dapat memastikan bahwa mereka juga tidak akan memiliki apa yang diperlukan untuk menjatuhkannya. Selama ia masih hidup, ia kemudian dapat perlahan-lahan mempermainkan dan mengacaukan lawan sampai mereka mati. Bam! Sekali lagi, Lin Fan berubah menjadi setumpuk daging dan darah. Astaga, kali ini adalah upaya paling menyedihkan untuk meratakan kondisi tubuh fisikku. Namun, ini adalah koeksistensi antara rasa sakit dan kebahagiaan. Poin pengalaman yang meroket adalah bentuk dorongan terbesar bagi Lin Fan. Yang Kuno,
sedikit lebih lembut. Gunakan 20% kekuatanmu. Lin Fan harus mengakui kekalahan sedikit. Perasaan diledakkan menjadi potongan-potongan daging tidak begitu hebat. Dan, itu juga menyakitkan sekali. Ya, Tuan, boom, tinju lain melayang. Bam, darah dan daging menyembur ke segala arah dan bergemuruh dengan ganas. Persetan denganku, hanya 20% kekuatannya sudah cukup untuk meledakkanku juga. Ini terlalu ekstrim, bukan? Lin Fan benar-benar bingung sekarang. Dia tidak menyangka bahwa membiarkan Ancient One menggunakan 20% kekuatannya akan membuatnya meledak juga. Jika Ancient One datang dengan semua yang dimilikinya, bukankah Lin Fan akan berubah menjadi debu? Petik 2. Sedikit lebih lembut. 15%, kata Lin Fan. Oke, tinju lainnya. Ketika tinju itu mendekat, Lin Fan merasa bahwa ini bisa diterima, sesuatu yang masih bisa dia pertahankan. Namun, hasilnya masih belum begitu bagus. Bam, seketika, Lin Fan hanya bisa merasakan kekuatan yang tak tertahankan menyusup ke dalam tubuhnya. Seperti peluru yang memantul, Lin Fan menghantam dinding Heaven and Earth Smelt dan memuntahkan seteguk darah. Ding, poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 150.000. Kekuatan yang sangat kuat, Lin Fan meratap dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa dia benar-benar telah mendapatkan banyak keuntungan kali ini. Kekuatan Ancient One sangat tangguh. Bahkan jika dia kembali ke dunia Saint kuno, dia tidak perlu takut. Lanjutkan, Lin Fan berdiri di sana, tetapi dalam sekejap mata, tubuhnya seperti peluru yang terlempar. Untuk sesaat, Ancient One mulai menikmati pukulan itu. Tubuhnya bergerak lincah saat dia menghujani Lin Fan dengan pukulan demi pukulan. Bam, bam, Ancient One, apakah kamu mulai kecanduan dengan pukulan ini? Dan jangan pukul wajahku. Entah dari mana, Ancient One telah meninju wajah Lin Fan. Seketika, wajahnya membengkak karenanya. Ya, Master, Lin Fan sedikit jengkel, jangan berhenti. Lanjutkan, ding, poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 150.000. Ding, tubuh Dewa Abadi naik level. Ding, tubuh Dewa Abadi level 9. Saat Lin Fan mendengar suara pemberitahuan itu, dia sangat gembira. Namun, ketika dia menyadari bahwa kondisi tubuh fisiknya belum naik level, dia kembali kecewa. Tapi, ini tidak masalah. Selama dia bertahan, kondisi tubuh fisiknya ini pasti akan meningkat dengan stabil. Suatu malam kemudian, gunakan semua kekuatanmu. Pada titik ini, kondisi tubuh fisik Lin Fan telah meningkat dengan kuat. Sekarang, kondisinya telah mencapai status optimal. Dia hanya tinggal sedikit lagi untuk meningkatkan kondisi tubuh fisiknya ke puncaknya. Bam, pukulan tunggal dari Ancient One ini sangat tangguh dan ganas. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berada di dalam Heaven and Earth Smelt, seluruh dunia Xuan Huang mungkin telah turun ke dalam kondisi yang membawa malapetaka. Bam, Lin Fan meraung saat kekuatan mengerikan itu menghantam tubuhnya. Naik level, naik level. Lin Fan berteriak liar saat tubuhnya dililit cahaya dewa. Cahaya dewa ini jauh dari normal, seolah-olah ada beberapa kebijaksanaan tertinggi tentang tubuh yang terkandung di dalamnya. Ding, tubuh Dewa Abadi naik level. Ding, keadaan tubuh fisik, level surgawi-surgawi 10, keadaan Dewa Abadi. Seketika, Lin Fan merasa seolah-olah ada sesuatu yang berbeda tentang tubuhnya saat ini. Setiap potongan daging hingga setiap sel terakhir mulai bergemuruh dengan ganas. Kekuatan, semuanya adalah kekuatan. Bahkan, Lin Fan dapat mengatakan bahwa keadaan tubuh fisiknya mungkin yang terkuat yang pernah ada di alam semesta. Ini adalah tubuh yang tidak dapat ditembus atau dihancurkan oleh apapun. Ding, selamat kepada pemilik karena telah meningkatkan keadaan tubuh fisiknya ke puncaknya. Hadiah item, spesial, dunia tak terbatas dalam satu pikiran. Lin Fan terkejut, tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi. Apa-apaan ini dunia tak terbatas dalam satu pikiran. Sepertinya ada sesuatu yang bagus. Lin Fan sedikit bingung sekarang. Sudah lama sekali sejak sistem memberinya sesuatu. Memikirkan bahwa pada saat kondisi tubuh fisiknya mencapai puncaknya, sistem akan memberinya sesuatu seperti ini. Ini sungguh ajaib. 788, satu orang hidup lebih buruk daripada yang lain. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Dunia tak terbatas dalam satu pikiran, tinggalkan dan korbankan segalanya untuk membuka dunia tak terbatas.
Peluang 1 banding 1 juta untuk menguasai dunia tak terbatas. Pergilah, bajingan ini menipu. Saat Lin Fan melihat ini, dia meledakkan sumbunya. Dia pikir itu adalah sesuatu yang bagus. Tidak disangka akan menjadi seperti ini. Peluang 1 banding 1 juta. Mengapa tidak membuat deskripsi, kematian pasti tanpa keraguan. Itu akan membantu menghancurkan harapan siapapun dengan lebih baik. Dia kemudian melemparkan dunia tak terbatas dalam satu pikiran ini ke dalam penyimpanannya, membuangnya ke belakang pikirannya. Dia bahkan tidak ingin mempertimbangkan untuk mencobanya sama sekali. Pada saat ini, kekuatan di dalam tubuhnya mendidih seperti gunung berapi. Satu pikiran bisa membuat semuanya meledak. Dengan setiap tarikan napas yang diambilnya, seolah-olah semua selnya hidup dengan cara yang paling liar, mendorong kondisi tubuh fisiknya ke status puncak. Lin Fan mengangkat jarinya. Perasaan mampu merobek seluruh kekosongan hanya dengan mengangkat jarinya semakin kuat dari sebelumnya. Ini adalah jenis perasaan yang lahir dari kondisi tubuh fisiknya yang ditingkatkan hingga batas tertentu. Mengingat kondisi tubuh fisik Lin Fan saat ini, bahkan jika dia hanya menggunakan tubuhnya untuk menerobos, dia bahkan dapat menghancurkan harta karun tertinggi. Keberadaan seperti itu hanya dapat digambarkan sebagai bulldozer manusia yang lengkap. Mampu menghancurkan segalanya hanya dengan kondisi tubuh fisiknya saja. Meskipun Ancient One telah dilatih oleh Lin Fan, dia masih mempertahankan kesadaran dirinya sendiri. Tuan, tubuh fisikmu. Ancient One sangat terkejut. Untuk sesaat, dia tidak dapat berbicara karena keheranannya. Bahkan sebagai makhluk tertinggi dari ras Ancient, dia tidak memiliki tubuh fisik yang begitu kuat. Bahkan Ancient One pun menyadari bahwa kondisi tubuh fisik gurunya telah mencapai kondisi dewa abadi saat ini. Hahaha, Lin Fan tak henti-hentinya tertawa terbahak-bahak. Ia sangat bahagia saat ini. Baiklah, ayo pergi. Lin Fan menahan Ancient One di dalam firdausnya. Saat ini, ia ingin mencari murid-muridnya satu persatu. Meskipun ia tidak begitu peduli pada mereka seperti pada Ziqiao dan yang lainnya, apapun yang terjadi, mereka tetap terikat oleh hubungan guru-murid. Selama ini, Lin Fan selalu berjuang sendirian. Dalam beberapa hal, ia jelas kalah. Saat ini, satu-satunya pikiran Lin Fan adalah mempersiapkan orang-orang di sisinya sepenuhnya. Meskipun sudah pasti mereka tidak akan mampu menghadapi makhluk tertinggi dari ras kuno bahkan di akhir pelatihan, Lin Fan pasti bisa menyerahkan segalanya kepada mereka dengan mudah, seperti raja berdaulat dan semacamnya. Kalau tidak, jika dia harus menangani semuanya sendiri, itu akan sangat merepotkan. Di suatu daerah pegunungan yang dalam, seorang pria yang berpakaian sangat sederhana sedang membungkuk dan membajak tanah di sepetak ladang. Tianjiao, mengapa hidupmu lebih buruk dari sebelumnya? Lin Fan melayang pelan di kehampaan dan menatap pria di bawah. Untuk sesaat, dia hampir terkesiap. Astaga, bahkan dalam waktu 5 tahun, pria ini seharusnya baru berusia 20-an. Bagaimana dia bisa melepaskan semua urusan duniawi dan mundur ke hutan begitu saja? Tubuh Cao Tianjiao yang sedang membajak ladang tersentak sesaat saat dia melihat ke atas ke dalam kehampaan. Pada saat itu, seluruh dunia terdiam. Cao Tianjiao tidak dapat mempercayai semua yang dilihatnya saat ini. Wajahnya yang tidak berubah itu mulai mengendur saat dia mulai gemetar karena emosi. Guru, ya, Lin Fan menganggukkan kepalanya saat alisnya berkerut. Dari mata Cao Tianjiao, dia bisa melihat perasaan putus asa yang luar biasa. Setelah itu, Lin Fan bertanya sebentar sebelum akhirnya mengetahui bahwa Tianjiao telah terluka. Karena dia telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia lakukan, pihak lain memburunya dan membunuh istrinya. Meskipun dia akhirnya tetap membantai pihak lain, Tianjiao merasa bahwa hidup tidak berarti setelah itu. Dia kemudian memutuskan untuk mundur ke pegunungan dan menjalani kehidupan sebagai manusia gua. Hai, Lin Fan menepuk bahu Cao Tianjiao tanpa mengatakan apa-apa lagi. Karena ini adalah masa lalu, dia tidak perlu menyebutkannya lebih jauh. Hanya saja Cao Tianjiao, yang dulunya paling bersemangat dan ceria di antara kelompok itu, sekarang sangat serius dan pendiam. Dia adalah seseorang yang baru berusia 20-an, tetapi berperilaku seperti orang tua berusia 40-an. Ikuti gurumu dan pergilah. Kau orang baik yang pasti bisa berdiri di puncak dunia. Keadaanmu saat ini bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh mendiang istrimu. Kata Lin Fan. Ya, guru. Cao Tianjiao menundukkan kepalanya sambil berkata.
Lin Fan menggelengkan kepalanya. Ia tahu bahwa muridnya ini masih seseorang yang tidak memiliki kemauan saat ini. Setelah itu, tanpa berkata apa-apa lagi, Lin Fan membawa Tianjiao bersamanya ke dalam kehampaan dan menuju ke arah lain. Kota Roh Naga, keluarga Han, Zudi, dasar sampah. Kau bahkan tidak bisa menyelesaikan tugas sesederhana itu, tapi kau masih berani tinggal di keluarga Han. Di aula utama, seorang pria parubaya yang duduk di kursi kepala keluarga berteriak. Ekspresinya saat menatap Zudi dipenuhi dengan penghinaan yang luar biasa. Tubuh gemuk Zudi bergetar sesaat saat dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia kemudian melihat ke sisi tempat seorang tamu berdiri, tampak sangat khawatir sambil memeluk anaknya. Dia kemudian melepaskan cengkeramannya pada tinjunya. 5 tahun yang lalu, Zudi diselamatkan oleh nona besar keluarga Han. Dia kemudian menjadi pengawal pribadi nona ini. Akhirnya, semuanya berjalan baik secara alami dan dia sekarang bersama nonanya. Namun, ada banyak hal yang tersembunyi di balik permukaan bagi keluarga kaya dan berkuasa. Meskipun kekuatan Zudi cukup baik, ada banyak orang yang jauh lebih kuat darinya dalam keluarga besar seperti itu. Bagaimana mungkin ada posisi yang tersisa untuknya? Kepala keluarga, Zudi mengakui kesalahannya. Namun, hanya saja, aku tidak sanggup untuk menyerang wanita itu dan anaknya. Jawab Zudi. Tidak sanggup. Lalu apa gunanya aku membesarkanmu? Kepala keluarga Han membentak. Setelah dimarahi, Zudi bahkan tidak berani membantah sejenak atau 2 saat karena dia hanya bisa terus menundukkan kepalanya. Ada banyak orang dari keluarga Han di dekatnya yang bersuka cita atas kemalangannya. Sejauh menyangkut Zudi ini, yang telah memasuki keluarga Han melalui istrinya, mereka memandang rendah dia dari lubuk hati mereka. Ayah, tolong berhenti memarahinya. Han Lei menggendong anaknya dan menerkam sambil menangis. Putri yang tidak berbakti, kamu telah mempermalukan keluarga Han sepenuhnya dengan membawa sepotong sampah kembali ke rumah. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia memiliki seorang guru? Di mana gurunya sekarang? Iya. Saat kepala keluarga Han memikirkan hal ini, dia menjadi marah. Saat itu, dia mendengar dari putrinya bahwa Zudi memiliki guru yang sangat kuat. Karena itu, dia mulai memiliki beberapa agenda sendiri. Tapi, untuk berpikir bahwa setelah menjodohkan putrinya dengan sampah ini, yang disebut guru itu tidak pernah muncul. Faktanya, dia bahkan tidak pernah melihat pria ini satu kali pun dalam beberapa tahun terakhir. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Sampah, melahirkan seorang anak perempuan juga tidak ada gunanya. Lihatlah potensi yang sangat menyedihkan yang dimilikinya, namun kamu masih memiliki keberanian untuk mempertahankannya di keluarga Han. Kakek, anak dalam pelukan Han Lei seperti boneka porselen. Pada saat ini, dia mengeluarkan ekspresi ketakutan sambil menggigil sambil memanggil kakeknya. Diam, kepala keluarga Han sangat marah. Tidak akan ada tempat bagi sampah untuk tinggal di keluarga besar. Bahkan jika dia adalah putri dari putri tertua keluarga Han, itu tidak terkecuali. Pada saat ini, Zudi mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah kepala keluarga Han. Kepala keluarga Han, tolong hormati wanita dan putriku. Kalau tidak, bahkan jika kamu adalah ayah Han Lei, aku tidak akan bersikap sopan kepadamu lagi. Zudi menggeram. Kenapa? Kamu berpikir untuk melawan surga sekarang. Jadi, kamu pikir kamu adalah seseorang sekarang, dasar sampah. Sudah 5 tahun, apakah kondisi kultivasimu telah berkembang sedikit pun? Petik 2. Tingkat bawah surgawi yang lebih tinggi. Jika aku pergi sekarang, aku akan menemukan banyak orang seperti itu berkeliaran di jalan. Apa yang kamu miliki? Ayah, tolong tenangkan amarahmu. Dia tidak bermaksud melawanmu seperti itu. Han Lei melangkah maju dengan tergesa-gesa. Dia kemudian melihat ke arah Zudi dan menggelengkan kepalanya dengan marah. Melihat posisi wanita yang dirugikan itu, gelombang api yang tak dapat dijelaskan mulai muncul di hati Zudi. Namun ketika dia melihat putri mudanya itu, dia menahannya dengan enggan. Jika dia tidak akan melawanku, apa yang dia lakukan? Sampah akan menjadi sampah selamanya. Jika aku pergi sekarang, keluarga besar mana di luar sana yang tidak akan menertawakan keluarga Han kita sekarang? Tidak kusangka bahwa nona besar keluarga Han akan menikah dengan sampah. Petik 2. Lebih baik kau dengarkan baik-baik. Jika kau ingin tetap berada di keluarga Han, lebih baik kau mematuhi kata-kataku dengan benar. Jika aku memintamu melakukan sesuatu,
lakukanlah. Apa sekarang? Ada apa dengan ekspresimu itu? Sampah akan selalu menjadi sampah selamanya. Di mana gurumu yang kau bohongi kepada kepala keluargamu di sini? Aku ingin melihat guru sampah macam apa yang bisa melatih sampah sepertimu. Diam, jangan menghina guruku. Tiba-tiba, tubuh Zudi mulai menggigil tanpa henti saat aura yang tidak menyenangkan menyebar darinya. Dia jelas sedang marah. Kepala keluarga Han membeku sesaat saat jantungnya tersentak. Dia kemudian menegakkan tubuhnya dan berdiri tegak. Kenapa? Kau marah untuk menutupi rasa malumu. Kau ingin menyerangku. Jika kau mampu, maka bawa gurumu itu ke sini. Kepala keluargamu ingin melihat kemampuan apa yang dimilikinya. Petik 2. Terserah kau saja. Pada saat ini, sebuah suara menggelegar keluar dari kehampaan dan meledak di dalam aula utama. Zudi, yang berdiri di sana, merasakan tubuhnya tersentak seketika. Wajahnya kemudian langsung berubah saat dia berbalik dan melihat keluar. Dari luar, sesosok-sosok berjalan keluar dari kehampaan. Mendarat di tanah, dia melangkah maju selangkah demi selangkah. Guru. Suara Zudi mulai bergetar bab 789, dia bukan manusia. Dia dewa. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Lin Fan merasa ingin menangis sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi dengan dunia ini? Mengapa para pengikutnya menjalani kehidupan yang lebih buruk dari yang lain? Salah satu dari mereka, kehilangan cinta dalam hidupnya dan memasuki jurang perbedaan sejak saat itu, mengasingkan diri dari dunia luar. Salah satu dari mereka dinikahkan dengan keluarga besar oleh istrinya, tanpa sedikit pun kedudukan dan dipandang rendah dimanapun dia pergi. Namun, dia tidak punya pilihan lain selain menundukkan kepalanya karena mereka adalah keluarga. Tidak peduli apapun, Lin Fan sendiri adalah eksistensi terkuat di seluruh dunia Xuan Huang, seseorang yang bahkan tidak takut pada makhluk tertinggi dari ras kuno. Dan, jika para pengikutnya menjalani kehidupan yang menyedihkan, di mana dia akan meletakkan wajahnya sebagai seorang guru. Tepat saat kepala keluarga Han hendak menyalak, dia mendengar suara gemetar dari sampah itu dan kemudian mulai merenung. Guru, mungkinkah pemuda ini adalah guru dari sampah itu? Kepala keluarga Han sama sekali tidak berbicara, duduk di sana dengan tenang dan sabar. Dia ingin melihat dari mana guru sampah ini berasal. Di bawah aura Lin Fan yang waspada, semua yang ada di dalam keluarga Han tampaknya berada di bawah kendalinya. Zudi adalah makhluk tingkat kultivasi surgawi yang lebih rendah. Bagi keluarga besar, dapat dikatakan bahwa ini tidak dapat dianggap sangat kuat. Namun, baginya untuk menjalani kehidupan yang tertindas seperti itu juga sangat tidak masuk akal. Dengan tingkat kultivasi ini, kemanapun dia pergi, akan mudah baginya untuk menjalani kehidupan yang sangat makmur. Bagaimana dia bisa menderita seperti ini? Zuyu, keadaan yang kamu alami saat ini membuat gurumu merasa sangat kecewa. Lin Fan berjalan perlahan dan berbicara dengan tenang. Zuyu sangat emosional saat ini. Tenggorokannya tercekat dengan semua hal yang ingin dia katakan. Namun, ketika dia mendengar kata-kata gurunya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya. Dia tahu bahwa gurunya menyalahkannya untuk ini. Zuyu tidak bodoh. Dia tahu bahwa kesulitan yang dia hadapi saat ini akan mengakibatkan hilangnya muka gurunya. Sementara yang lain mungkin tidak tahu siapa gurunya, bagaimana mungkin Zuyu tidak tahu? Gurunya benar-benar yang paling sakit dari semua makhluk yang kuat. Dan sebagai muridnya, dia telah membiarkan dirinya menjalani kehidupan yang menyedihkan. Ini hanya mencoreng nama gurunya. Guru, Han Lei berjalan cepat untuk menyambut Lin Fan. Pertama kali dia melihat Lin Fan adalah 5 tahun yang lalu. Ya, Lin Fan menganggukkan kepalanya, memikirkan bahwa Zuyu benar-benar akan menghasilkan buah dengan nona besar ini saat itu. Tuan, Anda gurunya. Kepala keluarga Han angkat bicara dan bertanya. Namun, Lin Fan tidak menjawabnya, bahkan tidak repot-repot untuk menatapnya, dan anakmu sudah tumbuh besar. Lin Fan menatap gadis kecil yang tampak seperti boneka porselen, yang bersandar di sisi Han Lei. Dia gemuk dan memiliki wajah yang cantik dan imut. Dia memiliki sepasang mata polos yang besar yang bersinar seperti permata, memancarkan cahaya kekanak-kanakan. Namun, pada saat ini, ada sedikit rasa takut di dalam mata polosnya itu. Han Lei segera menarik anaknya ke hadapannya, Zhen Zhen, kemarilah, cepat dan panggil paman gurumu. Kepala keluarga Han yang duduk di sana tampak sangat mengerikan saat ini.
Dia tidak menyangka bahwa orang ini bahkan tidak akan meliriknya sekalipun. Dengan itu, bola amarah mulai mendidih di dalam hatinya. Namun, dia menahannya untuk saat ini. Pada saat ini, dia ingin melihat nama seperti apa yang bisa diberikan orang ini untuk dirinya sendiri. Dia masih sangat muda, sepertinya dia tidak memiliki banyak kemampuan. Paman guru, tangan mungil Zhu Zenzhen mencengkeram ujung baju ibunya dengan cemas. Matanya yang cerah dan berbinar mengamati Lin Fan dengan saksama. Ketika nada suaranya yang polos terdengar tenang, hati Lin Fan terasa hangat. Pada saat ini, Lin Fan tidak menyangka senioritasnya akan meningkat begitu cepat. Tidak disangka bahkan murid-muridnya sendiri akan memiliki anak sendiri sementara dia bahkan tidak memiliki seorang anak pun. Lin Fan mencintai anak-anak, terutama anak-anak yang lucu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya dan mencubit pipi tembamnya yang lucu itu. Zhu Yu ini benar-benar memiliki kehidupan yang baik. Meskipun dia sendiri tidak terlihat begitu hebat, tidak disangka dia akan memiliki putri yang begitu menggemaskan. Paman guru, bisakah kamu membantu ayahku? Zenzhen tidak ingin melihat ayah dimarahi oleh kakek. Suara lembut seperti anak kecil itu sangat polos. Lin Fan tersenyum, baiklah. Dengan adanya paman guru di sekitarmu, tidak akan ada yang bisa menindas ayahmu. Zenzhen, apakah ada yang kamu suka? Paman gurumu di sini akan memberikannya kepadamu. Lin Fan membelai kepala Zenzhen. Putri Zhu Yu ini memiliki potensi yang sangat buruk. Dengan potensi seperti itu, bahkan jika dia bekerja tanpa lelah untuk mengolah seluruh hidupnya, dia mungkin tidak dapat menjadi pos celestial. Namun, pada saat ini, saat Lin Fan membelai kepalanya, potensinya mulai berubah secara tiba-tiba. Keberuntungannya yang awalnya redup dan gelap mulai terbuka seperti bunga-bunga indah yang mekar, menusuk lurus ke langit. Guru, Zhu Yu sedang menatap putrinya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa potensi putrinya sedang mengalami perubahan yang sangat besar. Jika seseorang tidak memperhatikan, mereka tidak akan dapat mengetahui perubahan yang sedang terjadi. Namun, karena pernah bersama gurunya di masa lalu, Zhu Yu secara alami mengetahui apa yang mampu dilakukan gurunya. Yang mengejutkannya, ia menemukan bahwa potensi terburuk putrinya pada awalnya mengalami perubahan besar. Bahkan, ia dapat merasakan bahwa pori-pori Zenzhen yang awalnya tertutup tiba-tiba terbuka, dan menyerap kiroh langit dan bumi, mengalir ke seluruh tubuhnya. Zenzhen paling menyukai salju. Namun, ibu berkata bahwa salju telah berakhir, dan akan butuh waktu lama sampai aku bisa melihatnya lagi, jawab Zenzhen. Haha, selama Zenzhen menyukainya, bahkan jika langit tidak turun salju, paman guru akan menurunkan salju untukmu. Mulai sekarang, selama kau menginginkan salju, Zenzhen, langit harus turun salju. Lin Fan menyeringai sambil mengangkat tangannya dengan lembut. Tiba-tiba, langit yang awalnya cerah mulai turun salju seperti bulu angsa. Kepingan salju bertebaran di mana-mana dan menutupi tanah. Paman guru, salju turun, salju turun. Zenzhen, yang dipeluk Lin Fan, tiba-tiba berseru kegirangan saat melihat kepingan salju. Semua orang yang mengamati benar-benar tercengang. Sekarang musim dingin telah berakhir, bagaimana mungkin salju turun? Pada saat ini, wajah mereka semua memerah sambil menatap Lin Fan serentak dengan ekspresi tidak percaya. Mungkinkah semua ini dilakukan oleh pemuda itu? Ini belum berakhir, haha. Biarkan paman guru mencarikan teman untukmu. Lin Fan membuka telapak tangannya. Seolah-olah kepingan salju di luar tertarik oleh sesuatu yang tak terkendali. Mereka terbang ke dalam rumah dan mulai berputar-putar di telapak tangannya. Masa tidak tahu apa yang ingin dilakukan pemuda ini sekali lagi. Namun, hal yang terjadi selanjutnya membuat semua orang benar-benar tercengang. Kedua kepingan salju itu tampaknya memiliki kehidupannya sendiri secara tiba-tiba, berubah menjadi dua peri kepingan salju seukuran telapak tangannya. Baiklah, keluar dan bermainlah sekarang. Lin Fan menurunkan Zenzhen, yang saat itu dipenuhi rasa ingin tahu dan kegembiraan yang besar, sehingga dia bisa mengikuti kedua peri kepingan salju itu keluar. Mengingat kemampuan Lin Fan saat ini, menciptakan sesuatu bukanlah hal yang sulit lagi. Bahkan jika itu hanya kepingan salju biasa, Lin Fan dapat memberinya hadiah kehidupan. Meskipun menjadi murid Lin Fan, Zhu Yu masih menyaksikan dengan mata terbelalak pada kenyataan bahwa gurunya dapat menciptakan kehidupan dengan begitu mudah. Tak perlu dikatakan, itu bahkan lebih mencengangkan bagi banyak orang di keluarga Han.
Kepala keluarga Han sangat ketakutan hingga ia terjatuh dari kursinya. Wajahnya tampak terkejut saat ini, dengan mulut menganga seolah-olah ia benar-benar ketakutan. Baiklah, seperti yang Anda harapkan, Yang Mulia ada di sini. Ada yang ingin Anda katakan kepada Yang Mulia. Lin Fan tidak senang maupun marah, memasang ekspresi tenang. Namun, hanya dengan berdiri di sana sendirian, ia menciptakan tekanan yang sangat besar bagi semua orang dari keluarga Han. Serangkaian keajaiban yang telah ia lakukan sebelumnya sudah lebih dari cukup untuk membuat seluruh keluarga Han membatu. Ini bukan manusia lagi. Ini adalah Dewa Bab 790, perubahan sikap yang luar biasa. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Pada saat ini, semua orang dari atas hingga bawah keluarga Han terkejut. Mereka bukan orang bodoh. Mereka tahu bahwa pemandangan yang baru saja mereka saksikan beberapa saat sebelumnya benar-benar mengerikan. Menguasai langit, membuat salju turun sesuka hatinya. Menciptakan kehidupan dari salju. Ini adalah hal-hal yang belum pernah dilihat atau didengar sebelumnya. Mengapa kau tidak berbicara sekarang? Bukankah kau ingin bertemu dengan Yang Mulia? Dan sekarang Yang Mulia ada di sini, kau jadi diam saja sekarang. Terhadap keluarga Han ini, Lin Fan benar-benar tidak berniat melakukan apapun. Tidak peduli apapun, keluarga Han ini dipilih oleh muridnya sendiri. Mengingat kondisi kultivasi tingkat rendah surgawi agungnya, tentu saja tidak akan menjadi masalah baginya untuk ingin meninggalkan keluarga Han. Namun, Zuyu memilih untuk tetap tinggal atas kemauannya sendiri. Satu pihak bersedia menanggung hinaan sementara pihak lain menghujani dengan hinaan. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang ini. Namun, apapun yang terjadi, Lin Fan tetap harus mengembalikan harga diri muridnya. Kalau tidak, ia akan menanggung penindasan selama bertahun-tahun tanpa hasil. Wajah kepala keluarga Han berubah drastis. Tiba-tiba, ia tersenyum lebar, "Senior, ini salah paham." Ini hanya salah paham. Kepala keluarga Han langsung berdiri dan bergegas ke sisi Lin Fan. Pada saat yang sama, kepala keluarga Han merasa sangat buruk sekarang di dalam hatinya. "Zudi, jika kamu memiliki guru yang begitu kuat, mengapa kamu tidak berusaha lebih keras untuk membuktikannya kepada kami? Meskipun sulit bagi kami untuk mempercayaimu, kami tidak akan memilih untuk tidak mempercayaimu jika kamu juga lebih serius." Dulu ketika kepala keluarga Han setuju untuk membiarkan putrinya menikah dengan Zudi, itu terutama karena fakta bahwa Zudi memiliki seorang guru. Putrinya pernah mengatakan kepadanya bahwa Zudi memiliki seorang guru yang sangat kuat. Kekuatannya melampaui kekuatan biasanya. Dengan itu, kepala keluarga Han memiliki rencana. Jika memang begitu, bukankah keluarga Han yang akan mendapatkan dukungan yang lebih kuat saat itu? Dan lebih jauh lagi, hubungan putrinya dengan pria ini juga menjadi sedikit tidak terkendali. Karena itu, kepala keluarga Han mengambil inisiatif dan langsung menikahkan putrinya sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, kepala keluarga Han mulai menyadari bahwa terkadang ada yang tidak beres. Apakah Zudi benar-benar memiliki guru? Orang ini bahkan tidak muncul di hari pernikahan Zudi. Bagi kepala keluarga Han, ini tiba-tiba terdengar tidak terlalu masuk akal. Dan kemudian, rasa malunya berubah menjadi amarah saat dia membuat dirinya marah. Dia merasa tertipu. Jika Zudi benar-benar memiliki guru yang kuat seperti yang disebutkan, bagaimana mungkin orang itu tidak muncul di hari pernikahan muridnya sendiri? Karena itu, kepala keluarga Han semakin marah setiap kali dia memikirkannya. Dia tidak hanya kehilangan seorang putri, dia tidak mendapatkan apapun sebagai balasannya. Dengan itu, dia tidak pernah memperlakukan Zudi dengan hormat sejak saat itu. Oh, salah paham. Lin Fan mengangkat satu sisi alisnya dan memberikan jawaban yang panjang dan tersirat. "Senior, ini benar-benar salah paham. Meskipun Zudi adalah menantu laki-lakiku, dia sama baiknya dengan anak laki-lakiku. Dan alasan menikahkan putriku dengan Zudi adalah karena aku menyukainya." Kepala keluarga Han menjelaskan dengan tergesa-gesa saat jantungnya berdebar kencang. Dia tidak menyangka bahwa semua yang dikatakan Zudi semuanya benar. Dia benar-benar memiliki guru yang kuat. Jika dia sudah lama tahu bahwa ini masalahnya, dia tidak akan berani bertindak begitu kurang ajar bahkan jika dia punya 10 nyali. Dia bahkan akan menjilat Zudi seperti dia adalah harta karun. Bagaimana mungkin dia bisa membuat Zudi diperlakukan tidak adil seperti itu? Menikahlah dengan yang lebih rendah darimu. Namun,
Jika Zudi mengeluh dengan menyedihkan kepada gurunya tentang semua keluhan yang telah dideritanya selama ini, maka mereka dapat dihukum. Han Lei melihat ayahnya sendiri begitu ketakutan, dan bahkan tidak tahu apakah harus tertawa atau marah. Bagaimana mungkin ayahnya sendiri bersikap seperti itu? Ayo, menantu laki-lakiku yang baik, temperamen ayah mertuamu lah yang tidak baik. Aku harap kamu tidak memasukkannya ke dalam hati. Kepala keluarga Han datang ke sisi Zudi dan menepuk telapak tangannya dengan tulus dan sungguh-sungguh. Aku hanya punya satu putri tersayang. Tentu saja, aku berharap dia tidak menikah dengan pria yang salah. Meskipun aku mungkin sedikit lebih keras kepadamu biasanya, itu semua demi kebaikanmu sendiri. Mungkin caraku menampilkan diri mungkin salah sebagai ayah mertua, tetapi aku yakin kamu tidak akan menaruh dendam padaku, kan? Kepala keluarga Han seperti pria yang berubah sekarang, dari cara dia berbicara sampai ekspresi wajahnya, segalanya telah berubah sepenuhnya. Dia bersikap ramah dan baik sekarang. Zudi merasa agak sulit beradaptasi dengan perubahan mendadak dalam sikap kepala keluarga Han. Aku tidak berani, apapun yang terjadi, kepala keluarga Han adalah ayah mertua Zudi. Dia tentu akan membantunya mempertahankan harga dirinya. Oh, baguslah kau tidak menaruh dendam padaku. Begitu aku mencapai usia 100 tahun, aku masih harus mempercayakan jabatan keluarga Han ke tanganmu. Melihat ekspresi di wajah ayahnya, hati Han Lei melunak. Dia kemudian menatap Zudi. Ketika dia melihat tatapan Han Lei, dia mengerti apa yang harus dia lakukan segera. Guru, ayah mertuaku telah memperlakukan Leier dan aku dengan baik. Tolong selesaikan masalah ini. Zudi tahu temperamen gurunya, itu sangat singkat. Jika ini berlarut-larut, keadaan pasti akan buruk bagi keluarga Han. Namun, yang paling bisa dia lakukan adalah memohon kepada mereka, itu saja. Karena kamu mengatakan itu, maka ini akan menjadi akhir dari semuanya. Lin Fan menjawab, ini adalah urusan keluarga Zudi, apapun yang terjadi. Apakah kepala keluarga Han memperlakukannya dengan baik atau tidak, itu tidak menjadi masalah bagi Lin Fan. Bagaimanapun, dengan kehadiran Lin Fan yang represif, bahkan jika dia tidak ingin memperlakukan Zudi dengan baik, dia harus melakukannya, kecuali dia sudah lelah hidup. Saat kepala keluarga Han mendengar ini, dia menghela napas lega. Dua tindakan Lin Fan itu telah mengguncang seluruh keluarga Han. Jika mereka membuat orang ini marah, itu pasti akan menjadi tragedi. Baiklah, Zudi, ikutlah dengan gurumu untuk mencari saudara-saudaramu yang lain. Sekarang setelah ini diselesaikan hari ini, Zudi pasti tidak akan menemui kesulitan apapun di keluarga Han di masa mendatang. Ya, Zudi menjawab. Setelah itu, Zudi menenangkan Han Lei dan pergi bersama Lin Fan. Saat Lin Fan pergi, kepala keluarga Han jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk dan bernapas dengan berat seolah-olah dia tidak dapat menahan tekanan yang begitu kuat lagi. Tidak kusangka guru Zudi akan sekuat ini. Kepala keluarga Han terkesiap gembira. Ayah, sudah lama aku katakan padamu bahwa guru suamiku sangat kuat. Alasan mengapa dia tidak muncul dalam 5 tahun terakhir adalah karena dia telah naik ke alam atas. Han Lei akhirnya bisa meletakkan sepotong batu besar di hatinya juga. Naik, saat kepala keluarga Han mendengar ini, dia membenci dirinya sendiri dalam hatinya. Mengapa dia tidak memilih untuk mempercayai ini di masa lalu? Jika dia percaya, bagaimana mungkin hal seperti itu bisa terjadi? Dia pasti sudah lama berusaha membangun hubungan yang baik dan langgeng dengan menantu laki-lakinya ini, hasilnya sekarang tidak akan terpikirkan lagi. Namun, sekarang setelah kepala keluarga Han memikirkannya, belum terlambat untuk mulai membangunnya sekarang. Han Lei adalah putrinya sendiri dan Zudi adalah menantunya. Ini adalah fakta yang bahkan tidak dapat disangkal oleh surga. Baiklah, jadi, kita akan berusaha sekuat tenaga untuk membangun diri kita sendiri dan maju mulai sekarang. Jika kita menghadapi masalah yang tidak dapat kita selesaikan, apakah menurutmu menantu laki-lakiku ini dapat membantu menyelesaikannya? Dan bahkan jika menantu laki-laki ini tidak dapat mengatasinya, kita dapat meminta bantuan gurunya, bukan? Ayah, berhentilah membayangkan hal-hal. Guru Zudi tidak suka keributan yang tidak perlu, dia juga tidak suka melakukan kejahatan. Han Lei menjawab, putriku, bagaimana ayahmu membayangkan hal-hal? Baiklah, itu saja sekarang. Aku harus pergi menemani cucu perempuanku ini sekarang. Han Lei menatap semua yang ada di hadapannya. Meskipun dia tahu bahwa ini semua karena guru Zudi,
dia juga merasa puas dengan hasilnya. Zudi, bukan berarti gurumu di sini ingin mencaci makimu. Tapi, bagimu untuk hidup sampai menjadi pria seperti ini, itu benar-benar luar biasa. Di dalam surganya, Lin Fan berbicara. Zudi mengangkat kepalanya, menunjukkan rasa malunya. Guru, aku tidak bisa melakukan apapun. Hais, baiklah, kita akhiri saja. Pergi dan temani Tian Jiao. Anak itu telah melalui banyak hal dan sekarang menjadi putus asa. Kita harus membantunya keluar dari kekacauan mentalnya ini, kata Lin Fan.